Jangan ketakutan seperti itu, Bang, ya. Nafasnya diatur dulu, jangan grogi. Yuk, silakan. Gini loh Bang, Ya, tadi gimana, Bang? itu Silakan. menurut abang tadi bilang kencing apa? Kencing unta, kenapa dengan kencing unta? Iya. Hadisnya mana Bang? Tidak tahu. Sebentar, ini Anda jadi Islam sudah berapa lama? Jadi orang Islam sudah berapa lama? Mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Tidak pernah dengar bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing hewan. Pernah sih. Pernah, terus kenapa Anda sekarang bertanya? Kan sudah pernah, terus apa lagi? Terus itu Yesus manusia atau bukan? Nah, ke situ lagi. Oke lah, kita mulai ya. Teman-teman kalau kesini mereka nggak sanggup, jadi kita turuti ya permintaan mereka. Oke, nggak apa-apa. Ayo, gimana pertanyaanmu? Pertanyaanmu mana? Ya, itu Yesus menurut itu Yesus manusia atau bukan? Ya manusia lah, masa keong gimana? Terus, Kenapa disebut? pertanyaan selanjutnya, Kenapa jadi Allah? kenapa jadi Allah? Kenapa mati? Kenapa mati? Karena Kenapa disalibkan. Karena disalibkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Bukannya Tuhan itu tidak pernah mati? Tuhan yang mana yang Anda maksud? Kalau Bapak di surga tidak pernah mati? Yesus namanya. Kenapa bisa? Karena Terus Bunda disalibkan. Maria kenapa terus Bunda Maria yang cabut nyawanya siapa? Yang cabut nyawa siapa? Maria. Ya. Yang cabut nyawa Maria nggak dicabut nyawanya, yang meninggal begitu saja. Memang singkong dicabut-cabut. Iya sih. Maksudnya yang kasih meninggal siapa? Manusia meninggal karena manusia itu sakit dan lain sebagainya. Salah Bang. Orang meninggal itu dari Tuhan yang mencabut nyawanya. Berarti Tuhan tukang cabut nyawa. Oh jelas. Oh iya, berarti yang nyabut nyawa Muhammad siapa? Saya tanya dulu Bang. Nah, Tadi, langsung Bunda Maria meninggal, mencret dia kalau ditanya itu. Nah. Jadi yang mencabut nyawa Muhammad siapa menurut agamamu? Kan saya bertanya dulu Bang. Kan, langsung kan? Kan kamu tadi sudah nanya sama saya. Di dalam agama saya, Tuhan itu tidak tukang cabut-cabut nyawa. Manusia itu meninggal karena manusia itu tua, sakit, dan lain sebagainya. Terus saya tanya kamu, di dalam agamamu yang nyabut nyawa itu Tuhan, betul? Tuhanmu, betul? Iya betul. Oke, yang nyabut nyawa Muhammad siapa kalau begitu? Ya Allah lah. Allah itu kekasihnya Muhammad nggak? Iya. Berarti kekasihnya nyabut nyawa kekasihnya sendiri? Oh, Namanya juga manusia. berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? Kenapa Allah tega nyabut nyawa kekasihnya sendiri? Sungguh Allah, apa bedanya Allah dengan kejadian-kejadian yang di berita itu? Ada kekasih membunuh pacarnya sendiri. Berarti Tuhanmu sama kayak mereka. Terus Bunda Maria siapa? Tanya dulu. Sungguh nekat yang nyata. Bunda Maria siapa Ada, yang cabut sebentar, nyawanya? kau lompat-lompat terus. Kau bilang, apakah Yesus itu Tuhan, apakah Yesus manusia, sudah kujawab. Kau tanya lagi, siapa yang cabut ini, sudah kujawab. Siapa yang cabut ini, sudah kujawab. Kenapa kau ulang-ulang terus, kenapa? Siapa yang cabut nyawanya Bunda Maria? Bilang lagi kan? Memang sulit. Apa tidak abang dengar tadi, sudah saya jawab, diulang lagi, tanya lagi. Kan sudah saya bilang, di dalam Kristen, tidak ada Tuhan cabut-cabut nyawa. Macam singkong. Yang dicabut itu singkong. Singkong ya Bang? Bukan, umbi-umbian. Dia kalau di bawah dulu. Aduh, memang Kenapa Muslim kalau membuat pertanyaan itu pertanyaannya? Cobalah buat pertanyaannya itu yang waras gitu loh. Jangan buat pertanyaan itu pertanyaan yang gak waras. Heran saya. Nanti kamu ditanya siapa yang nyabut nyawa Muhammad? Allah. Apakah Allah kekasih Muhammad? Iya. Berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Gimana Anda? Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Piu Fata Morgana. Oke, Piu Fata Morgana. Ya, Piu Fata Morgana. Nah, gini kan enak, langsung datang, langsung siap, ready begitu. Ya, Bang Piu Muslim, Bang. Muslim. Ya, gimana Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Sebagai host, ente yang dipermasalahkan apa? Oh iya, kita tadi membahas ini. Nah, kita kembali ke tema ya. Nah, saya punya satu tema. Gitu. Temanya itu ini. Nih, tahukah kamu bahwa penulis Quran
membuat ayat-ayat yang membantah Quran itu sendiri. Buktikan. Buktikan. Oke, baik. Berarti sudah siap Al-Quran di situ ya? Jangan framing duluan, buktiin dulu baru framing. Oke. Berarti Terus? di situ sudah siap Qurannya. Ya boleh, silakan siap nggak siap. Baik, baik. Oke. Menurut Al-Quran, surat Yusuf ayat yang kedua, apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Jabarkan lah, saya memang kebetulan lagi nggak ready Al-Quran. Silakan jabarkan saja. Tidak ready Al-Quran. Terus bagaimana saya mau mengungkapkan sesuatu kalau Anda nggak ready di situ? Ya justru kan Anda baca ayat, baca dulu lah maksudnya. Terus bagaimana Anda bisa dulu di mana mengkonfirmasi benar atau ininya. tidak pernyataan saya? Ya silakan aja. Oke, di dalam Tentang Quran apa? surat Yusuf, alasan Quran diturunkan supaya kamu paham isinya. Bener nggak? Ya. Oke, sedangkan Lebih menurut paham surat lagi, Al-Imran, memang ada terjemahannya. gimana? Iya, sedangkan untuk memahaminya lagi, itu kita lihat terjemahan serta tafsirnya. Ya sudah, coba lihat terjemahan dan tafsirnya. Saya Inilah nggak gila ada. muslimin naik, bilang saya framing, giliran dia suruh ini nggak disedih. Ya jelaskan saja. Memang tidak Ya, mungkin jelaskan seseorang saja. waras di detik yang sama jadi Bukan. orang Islam. Ente jelaskan dulu apa yang dibilang sesuai dengan temanya, biar nggak dibilang Bagaimana framing, saya jelaskan. mau menjelaskan, kamu saja tidak bisa mengkonfirmasi iya atau tidak omongan saya itu, karena kamu nggak pegang Quran di situ di tanganmu. Nanti kalau saya bilang surat Yusuf ayat Oke, 2 turunkan itu dulu tentang ya, kucing saya lari latihan sama anjing, kamu bilang iya atau enggak? Oke. Lu gimana turunkan dulu nih? kita. Saya ambil. Ambil Quran dulu Kita lanjut ya. supaya kalau saya ngomong Oke. betul atau tidak ayatnya berisi itu. Oke. Mana Quranmu? Coba Oke, cari. silakan. Ya nanti saya cari, takut lama di bawah. Nanti Ya saya udah, turunkan cari. dulu, nanti saya minta naik lagi. Udah kamu turun dulu, nanti Oke. naik lagi. Botol Oke. sama aja. Saya ngomong ayatnya berisi ini. Kamu bilang iya apa enggak, iya apa enggak. Gimana itu? Sudah saya bilang teman-teman, bagi seorang muslim, Quran itu tidak lebih daripada pajak yang isinya dibaca tetapi mereka tidak mengerti. Gimana sih? Katanya saya framing, giliran saya bacakan kamunya tidak bisa mengiyakan iya atau tidak ucapan sininya. Gimana? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi nih. Aduh, heran saya dengan orang-orang ini. Kenapa kalian seperti itu ya? Oke, kita kasih naik ada Jibril. Nih, ini pangkatnya Jibril ini. Konon katanya Jibril ini pangkatnya ini nggak tahu apa, kita tanya dulu. Karena kemarin dia ngaku-ngaku dia ini ahli hukum katanya. Ya Jibril, silakan. Nyalakan kameramu Jibril. Jibril, kami ini penasaran. Kamu kemarin ngomong katanya ahli hukum, ini pangkatmu apa ini Jibril? Penasaran kami ini. Apa pangkatmu Jibril? Mau tahu banget apa tahu biasa aja? Mau tahu banget, mau tahu banget. Mau tahu banget. Silakan. Apa pangkatmu Jibril? Ini nggak boleh dipublikasi. Kalau saya publikasi nanti kamu saya tangkap. Waduh. Sungguh nekat yang nyata. Jibril, dari mana logika sih? Tenang. Ngapain coba? Tenang. Iya, Dari yang lain mana? aja. Boleh saya bicara? Kalau saya yang privasi ditanyakan nanti. Apakah kalau saya boleh bicara? Boleh. Boleh. Sekarang begini, dari mana logikanya? Kalau kamu saya tanya, terus kamu bilang, kamu jawab, terus saya ditangkap. Ini logikanya dari mana? Memang kamu ini polisi India benar, kamu ini. Logikanya sering framing yang nggak jelas. Framing, tadi bukan masalah framing. Tadi kamu saya tanya, pangkat kamu apa? Kemudian, kalau nanti saya jawab, nanti saya ditangkap. Logikanya dari mana? Logika apa kalau kamu memberitahukan Ya itu pangkat terus logikanya karena ditangkap? setiap hari memframing Al-Quran. Memang dasar Memframing. polisi India. Aduh. Jibril, saya kamu mau- habis sebentar. Hari ini saya kamu mau- habis obat berapa? Kok kamu ngomong yang langsung setinggi langit itu obat berapa? Habis berapa? Obat saya Inbos itu buat vitamin C. Mampu nggak kita beli bos? Ayo. saya tanya. Nekat yangnya. Saya mau nanya. Ya, Apa? jawab ya. Saya pernah lihat VT atau video. Kamu pernah statement kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, itu benar apa enggak? Terus pertanyaan Benar? gimana? Ya apa enggak? Jawab dulu. Ya apa enggak? Tidak benar. Kan pernah saya lihat. Ini saya ada di beranda saya di apa namanya di galeri saya udah save. Sampean pernah ya kan menyampaikan kalau Yesus itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Bukan seperti itu. Iya, berarti Kamu saja sesuatu, kamu nggak ada yang Berarti itu beres framing. apapun yang kamu ucapkan itu nggak ada itu yang beres. framing loh, ada di galeri saya nih. Di galeri saya ada. Saya save. Iya, kenapa Sampai kamu kalau waktu ngomong tidak pakai kacamata, beres? waktu masih tidak pakai kacamata, masih buluk muka kau. Masih buluk muka. Iya, ya serius ada nih di galeri saya. Ya, Enggak, sudah? jujur, benar apa enggak? Oke, sudah bisa Itu saya tanggapi. Ya, Baik. oke. Boleh saya tanggapi? Boleh, silakan. Yang penting Baik. jujur. Ya. Baik. Gini, di dalam Bible maupun di dalam Quran,
Quran yang asli dan Bible yang asli itu bukan bahasa Indonesia. Kamu setuju? Ya bukan lah, aslinya dari Arab. Oke, setuju berarti ya. Oke. Nah, kata Tuhan yang bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya apa? Ya Tuhan itu sang pencipta. Nah, kan botol kan? Ya, Tuhan itu kan kalau di Allah. Tuhan itu kalau di Islam. Nah, Jibril, Allah. kamu dalamilah ilmumu ya. Kamu ini Enggak, sebentar ngomong hukum nggak lulus, Sebentar dulu, ngomong sebentar agama dulu. nggak beres. Saya langsung jauh jawabnya. Kan Tuhan itu kalau di agama Islam adalah Allah. Allah itu sebagai sang pencipta. Ya kan? Saya nggak nanya itu. Iya apa? Tuhan. Ya Tuhan itu dia di Al-Quran nggak ada nama Tuhan. Ya ada. Adanya Kamu dapat dari mana Tuhan itu? Tuhan itu ya bahasa Indonesia. Ya bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya ya Rob. Nah, Rob itu apa? Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia? Rob itu yang maha kuasa Allah. Kalau misalnya Rob itu diterjemahkan Tuhan gimana dalam Quran? Gua nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada gimana? Kalau ada? Kalau kita mengartikannya Tuhan sebagai sang pencipta ya nggak bisa sebagai Tuhan. Sebentar. Kalau kata Rob diterjemahkan Tuhan di dalam Quran gimana? Saya yang nanya malah situ nanya saya lagi ke agama Islam. Saya jawab pertanyaan tadi. Jawab. Udah kau duduk di bawah sana. Nah, ya nggak mau duduk jujur di bawah sana. sampean. Warasin dulu dirimu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Amirul Zulfikar. Oke, Amirul Zulfikar. Ngomong hukum nggak beres, ngomong agama ngelantur. Aduh. Ya, Amirul Zulfikar, silahkan nyalakan kamera. Oke. Oke. Oke, ya Amirul Zulfikar, kita perkenalkan diri dulu nih, Bang Amirul. Apakah Anda ini seorang Muslim? Ya betul Bang, Muslim. Betul. Ya, sudah lama ya. Saya lihat kemarinnya Anda itu mengajukan permintaan naik, begitu ya. Ya, Baru kali. betul. Bukan Saya itu- ditolak, saya- Anda sudah saya naikkan, tetapi tidak nyangkut-nyangkut. Ya. Pak masih hafal Bang. Dia Iya masih kan? salah saya naik Bang, tapi aduh. Ya, silakan. Baru Apa kali yang ini mau saya Anda tahu. utarakan, Amirul? Ya gini. Mm-mm. Gini Islam Bang ya. Kalau Islam itu kan dari segi wahyu kan firman atau ayat Al-Qur'an itu kan sudah dimandatkan kepada Nabi Muhammad Bang. Ya kan? Gini. Tertulis itu loh, mana tertulis. Shalom semuanya, sahabat-sahabat terkasih. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya, terutama kepada para followers, para pendukung setia di channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara men-like, men-share, ataupun men-subscribe. Terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umurnya dimanapun kalian berada, amin. Dan sebelum menyaksikan lanjutan video ini, harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua, amin. Selamat menyaksikan. Sebentar. Saya sekali bilang, ketika Islam menjelaskan agamanya, disitulah mulutnya mengucapkan kata-kata dusta yang tiada henti-hentinya. Ya, dengarkan dulu, tenang. Anda sudah pernah baca Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Anas, sudah Anda baca? Ya, sudah pernah baca. Sudah pernah Anda baca artinya nggak? Iya pernah, cuman kan Oke. ya enggak semua hafal itu enggak. Saya nggak mengatakan hafal atau tidak, ya. Saya bertanya, sudah pernah dibaca sampai selesai? Anda jawab sudah. Ini tantangan saya. Perhatikan ini. Kalau ada seorang Muslim yang bisa menunjukkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Tunjukin Maksud satu saya ayat. begitu, Pak. Gimana? Maksud saya begitu. Nah, gimana? Oke, sekarang saya tanya, apakah Allah berfirman kepada Muhammad? Jangan malah kalau lewat Jibril loh Bang. Itu kayak kena Islam nanti. Oke lah, terserah mau lewat Jibril, mau lewat Jibrul, saya nggak persangka. Kalau ada di Quran, Allah berfirman kepada Muhammad, baik lewat Jibril, saya terjun dari Monas. Tunjukin satu ayatnya, gimana? Itu pertanyaannya. Maksudnya gini loh. Saya bukan pertama bertanya masalah itu Nah, Bang. disuruh nunjukin nggak bisa. Bang, Di dalam Quran itu tidak pernah Allah berfirman kepada Muhammad. Nggak ada. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Bang, abang Di mana Allah berfirman pernah, kepada Muhammad? Mana? abang pernah mendengar enggak? Ating Allah, ating Rasul. Ngomong aja salah-salah. Ating Allah, ating Rasul. Kan Ya, jelas, siapa Bang. yang bilang begitu?
Ini bukan itu pertanyaan. Nanti saya balik bertanya yang lain. Itu kan contoh. Siapa yang bilang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul? Yang bilang gitu siapa? Bang, ini kan umat Islam. Bang. Saya tanya, yang bilang taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tahu saya ayatnya itu. Pertanyaan Ya, saya, siapakah yang sedang berbicara di situ? Saya mau tanya kok malah ditanya duluan gimana toh? Bukan, Anda kan mengeluarkan satu statement bahwasanya di dalam Quran itu pewahyuannya Allah berfirman kepada Muhammad dengan perantaraan Jibril, kan gitu. Ya. Nah, statement Anda itu statement fitnah. Di mana Allah pernah berfirman kepada Muhammad melalui Jibril? Bang. Di dalam Quran tidak pernah ada yang seperti itu. Kalau ada Allah berfirman kepada Muhammad, baik langsung melalui Jibril, saya terjun dari Monas. Ya. Kalau masalah Quran itu adalah satu tulisan dari orang tidak dikenal. Quran itu berisi tulisan orang anonimus, tidak dikenal siapa penulisnya. Ya sudah, siapa penulis Quran? Said bin Said. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Hadisnya kan ada toh hadis. Mana ayatnya? Hadisnya. Udah belajar lagi? Hadis. Saya pikir kamu berilmu, ngarang bebas saja. Kalau kamu baca Quran, boro-boro kamu simpulkan penulis Quran itu Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit aja nggak ada di Quran. Saya ini sudah baca Quran itu 13 tahun. Dari buku yang pertama Al-Fatihah sampai buku yang terakhir Anas. Kemudian saya balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Ya. Sudah saya baca itu semua surat itu dalam Quran itu. Tidak ada di dalam Quran itu hal-hal yang kamu sebutkan tadi. Ngarang bebas aja. Bahkan saya pernah mengatakan, selama saya diskusi dengan orang Islam, saya belum pernah ketemu dengan satu orang Islam yang mengerti ajaran agama Islam ketimbang saya. Coba kalau nggak percaya next nih. Nekat sekali Anda mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Quran. Oke, Elida Wati Manja. Elida. Oke, kita kasih turun ya, karena tidak nyambung-nyambung. Kita kasih mic selanjutnya. Ada, sebentar. Dalmadi oke, Dalmadi oke. Ya, Dalmadi oke. Selamat malam, Dalmadi oke. Halo, Dalmadi oke. Ya, Muslimah. Muslim bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Kok gelap? Malam bang. Oke, ya sudah kelihatan sekarang. Ya gimana? Macet. Silakan. Mau nanya aja. Apa itu? Tuh, orang-orang debat itu kan semua kan bilangnya Tuhan. Tuhan itu kan sebenarnya nggak kelihatan bang. Kata siapa? Betul nggak itu bang? Kata siapa? Ya, sekarang gini aja bang, ngalarnya gini aja. Abang tahu lautan kan? Coba kalau abang... Sebentar, sebelum kita berhalusinasi yang tinggi, sebentar. Sebelum kita berhalusinasi semakin tinggi, saya tanya dulu, Anda Muslim? Muslim bang. Muslim. Dari mana Anda katakan bahwa Tuhan di dalam agama Islam itu nggak kelihatan? Ya itu nyata bang, emang nggak kelihatan. Kalau saya tunjuk ayatnya dalam Quran, Allah kelihatan gimana? Coba. Baik, bang. Baik. Saya tunjukkan ayatnya ya. Waduh, mereka ini teman-teman ya. Baik ya. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Saya balik dulu kamera saya ya. Memang mereka ini nggak tertipu, saya bilang teman-teman. Tidak ada orang Islam yang mengerti Al-Quran di detik yang sama dia tidak meninggalkan agama Islam. Seandainya dia mengerti agama Islam, dia pasti tidak jadi orang Islam lagi. Nih, ini surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak puasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan ya, apakah ini betismu atau betisnya saya? Perhatikan. Nih, pada hari kiamat ketika muncul huru-hara, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Lalu orang-orang beriman pun bersujud, dan tinggallah orang-orang kafir dan orang-orang munafik tidak mampu bersujud. Sekarang saya tanya sama kamu, ini betisnya siapa? Ya yang jelas kan Tuhan itu nggak kelihatan bang. Siapa yang pernah lihat? Apapun argumen Anda, jawabannya tetap sama.
Baik, saya kasih tunjuk lagi ayat, ya. Bentar. Bang, sekarang saya tanya, Anda tahu pengertian zahir nggak? Tahu? Baik, kita buka ya surat Al-Hadid ayat yang ketiga ya. Perhatikan. Ini surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Apa? Zahir itu apa? Nggak kelihatan, Bang. Zahir nggak kelihatan. Ini loh, zahir itu apa pengertian dari zahir? Zahir itu tampak, terlihat. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Tahu nggak Anda zahir itu apa? Sulit. Zahir itu artinya terlihat, batin itu tidak terlihat, tidak nampak. Gimana? Aduh, sulit. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil seseorang itu muslim karena dia kalau dia mengerti agama Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, maka dia akan meninggalkan agama tersebut. Tahu nggak Bang, alasan Anda masih Islam? Gimana? Alasan Anda masih Islam tahu nggak? Yang jelas ini, Bang. Kalau menurut logika aja, Bang ya. Tuhan itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Coba Nah, Abang lihat ngulang lagi. Ngulang lagi. Sorry, tadi sambil air minum. Bang, menurut Quran, menurut Al-Quran, Allah itu punya wajah nggak? Ntar dulu, Bang, ntar dulu. Ini cuman Oke, bagusin dulu sinyal lu ya. Ini cerita. Sinyal lu bagusin dulu. Aduh, berat. Terima kasih Bang Siratal Mustaqim. Terima kasih Bang. Saya heran dengan mereka itu teman-teman. Dikasih tahu apa yang tertulis di Qurannya nggak percaya. Gimana Anda ini? Aduh. Saya kasih tahu yang ada tertulis nggak percaya. Ucil kembali ke Kenanga. Ya, Ucil. Ya, Bang Ucil, Muslim Bang? Halo, Bang. Ya, Anda Muslim? Muslim, Bang. Ya, silakan. Nyalakan kamera, mari. Kita berdiskusi. Kalau Anda mau diskusi, saya jawabani. Silakan, nyalakan kamera. Aduh, saya nggak mau nyalain kamera, Bang nih. Oke, kalau begitu di bawah. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah ya. Anda aja sudah malu jadi orang Islam. Teman-teman di sini banyak yang sudah malu jadi orang Islam ya, teman-teman ya. Malu. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Yuden official. Ya, Yuden, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan Yuden, nyalakan kamera. Oldo, Bang, mau nyalakan kamera nih, Bang? Mau nyalakan kamera ya? Ya, Muslim, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan yuk, nyalakan kamera, diskusi kita dengan baik. Silakan. Ada apa dengan itu? Tapi kamera saya jelek nih, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa jelek. Yang penting bisa nyala. Gimana? Saya lagi masih jualan ini. Oke, baiklah kalau begitu saya turunkan ya. Kita mau gimana? Banyak sekali alasan orang-orang ini. Normal kok YouTube. Siapa yang bilang ada normal? Kalian nontonnya di YouTube mana? Makanya tonton di YouTube saya ngasih. Aduh. Yuk. Kita kasih naik ada Wai Chanjo. Ya, Wai Chanjo Muslim, Bang. Halo Bang, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Muslim. Aku Katolik Bang. Kenapa mengajukan permintaan naik, Bang? Ini diskusi Islam versus Kristen. Apakah Anda sudah merasa jadi orang Islam? Silakan. Mau kalian itu kapan? Gimana? Masih terus Bang. Oke lah, baik ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Amin. Ya, teman-teman, ini diskusi, lihat ya teman-teman ya. Tulisannya kan gede nih. Kristen versus Islam. Diskusi ya. Kita bukan mau berantem, bukan mau apa. Kita diskusi. Jadi bagaimana mungkin Anda Kristen, Anda mau naik ke sini seolah-olah Anda mau berdebat begitu ya. Diskusinya Kristen versus Islam. Kalau Anda Muslim, ajukan permintaan naik. Kalau Anda yang Kristen, teman-teman, cukup tap-tap layar saja, share, bagikan, gitu ya. Follow nih, jangan lupa follow atau ikuti. Banyak juga orang nggak tahu follow. Jadi teman-teman, banyak orang tidak ngerti bahasa-bahasa di TikTok ini, begitu ya. Guest itu mereka nggak tahu apa. Gitu ya. Jadi ikuti ya, pakai bahasa Indonesia aja kita. Ikuti maksudnya Anda pencet tombol untuk mengikuti. Gitu. Kalau Anda mengikuti, nanti kalau saya siaran atau live, pasti Anda dapat notifikasi atau pemberitahuan bahwa saya sedang live, begitu ya.
Karena banyak akun-akun di luar sana yang namanya juga STV, tapi bukan saya. Ada banyak jumlahnya. Jadi Anda nanti kebingungan Anda nyari yang mana yang asli ya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada bentar ya. Elida Wati Manja. Ini Elida Wati Manja ini nggak tahu ya. Tadi sudah saya kasih naik, saya turunkan, dia naik lagi. Ya, kenapa dia ini? Oke. Ya, Elida Wati Manja. Halo? Elida Wati Manja, Anda tadi sudah naik. Kemudian saya naikkan. Terus Anda begini nyangkut. Terus saya turunkan. Terus Anda mengajukan permintaan lagi. Terus nyangkut lagi. Aduh, sulit. Ya. Ini berat. Waduh. Sebentar ya, ini salah orang kita teman-teman. Kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan. Karena banyak yang datang ini, orang-orang kadang-kadang ngeyel. Kalau Kristen, tolonglah jangan mengajukan permintaan naik. Tapi masih saja. Kecuali kita udah ada janjian. Kalau udah ada janjian baru. Aduh, Oke. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Zaki, saudara. Iya, Zaki. Iya, Zaki, selamat malam. Malah bentar ya, di kamera. Ya, silakan. Muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, silakan. Silakan nyalakan kamera. Mari berdiskusi dengan baik. Yo. Pakai data begitu. Jangan lama-lama Bang, kita tidak punya seharian waktu menunggu. Gelap. Oke, gitu kan enak. Ya, gimana Zaki? Malam? Ya, malam. Ya, gimana? Enggak nih. Silakan. Boleh. Silakan. Bentar ya Mas Edis. Saya mau bertanya tentang disiapkan dulu, Pak. Dimatangkan dulu terus naik lagi ke sini. Udah nunggu nyalain kamera, terus nunggu Anda nanya. Lama sekali. Aduh, syuknya. Udah kita nunggu nyalakan kamera lama. Sulit sekali. Oke, ada Marojahan Siregar. Marojahan Siregar. Waduh, terpentalah. Kita kasih, nah ini Elida ini naik lagi nih. Ini siapa sih Elida ini coba? Coba teman-teman. Dia naik terus nih Elida ini. Halo Elida. Halo Elida. Kan? Elida. Bentar Bang, ke kanan lihat Bang. Iya, silakan nyalakan kamera. Jangan ada suara anak-anak, nggak bisa. Sama. Yuk. Oke ya, teman-teman, kalau kalian itu mau naik, kalian itu persiapan dulu. Jangan nanti ketika dinaikkan terus Anda kebingungan sendiri. Kalau mau naik itu siap-siap, Anda mau bicara, Anda sudah persiapkan semua. Jangan ketika naik seperti yang tadi tuh. Bentar. Aduh. Kecuali Anda orang penting. Kalau sudah orang penting ya ditunggu, begitu loh. Aduh, nekatnya nyata. Misalnya kita udah janjian gitu, nah nggak apa. Oke, kita kasih naik ada Vince Neni. Oke. Vince Neni. Ya, selamat malam Vince Neni. Vince Neni. Kayak gini lagi. Teman-teman, kalau teman-teman mencet itu apa bisa tiba-tiba bisa naik sendiri ke sini atau gimana? Kalau teman-teman tap layar itu, apa tiba-tiba teman-teman bisa langsung pencetnya tombol guest atau request permintaan naik atau bagaimana? Ini saya heran dengan orang-orang.
Aduh. Oke, kita kasih naik ada Supratman. Ya, selamat malam Supratman. Supratman ini dulunya Superman, terus berubah jadi Supratman. Nah, kalau dia pergi ke Hollywood, dia jadi Superman. Gitu. Ya, Supratman. Silakan nyalakan kamera. Ya, gimana Supratman? Suaranya kedengaran? Kedengaran. Cuman sinyal Anda itu kurang kuat. Halo? Bang, kalau mau naik, coba lihat sinyalnya. Sinyal Anda berapa bar itu? Kalau sinyal bang pol bang, tapi di sini merah nampak. Merah, pol tapi merah. Bagaimana mungkin sinyal pol di titik yang sama merah? Memang pengikut Muhammad ini ya teman-teman ya. Nggak percaya bang? Kalau nggak percaya bang, coba kesini tengok apa? Aku nggak mau bohongnya bang dah. Di atas pol tapi bagaimana sinyalnya pol di atas tapi di detik yang sama merah? Kalau merah itu titik sinyalnya itu 1 atau 2, makanya dia merah. Aduh, dikiranya kita ini aduh. Jangan Anda ini seperti guru ngaji yang biasa mengakali santriwatinya. Terus Anda bikin saya seperti itu. Kalau guru ngaji yang biasanya ngerjain santriwatinya kayak gitu. Aduh, udah dibawa dulu. Udah macet-macet sinyalnya, ngakunya sinyalnya pol. Heran saya dengan mereka ini udah didesain dari pabrik sana, nipu apa gimana sih? Sinyal di HP itu kan ada tandanya itu, namanya bar itu, ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, biasanya 4. Kalau 4 dia penuh, gitu loh. Kalau tinggal 1 atau 2 biasanya warnanya merah. Gimana? Penuh tapi merah, coba gimana? Aduh, sulit sama mereka ini. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Andika, yo Andika Arina. Ya, selamat malam Andika Arina. Selamat. Ya, silakan Andika Arina, nyalakan kamera. Oke, sebentar Bang Idis. Heran saya dengan orang. Sudah terlihat Bang Idis? Belum. Muslim, Anda Muslim? Sebentar. Alhamdulillah, saya masih Muslim. Oke, baik. Masih Islam. Ada rencana meninggalkan agama Islam? Alhamdulillah, insya Allah sampai sakaratul maut masih Muslim. Oh, begitu. Baik, Bang Andika. Sudah, saya mau tanya. Apa itu? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bang Idis dengan apa itu pentafsiran yang ada di Al-Quran. Walaupun itu sesuai dengan tafsiran Bang Idis, tapi itu akan menambah keyakinan saya terhadap agama saya sebagai orang Muslim. Saya mau tanya Bang Idis, saya ini belajar Kristen sih, belajar tentang agama Kristen. Di dalam Kristen, mungkin di Alkitab atau apa, apakah ada itu runtutan keyakinan, mungkin dari Bani Musa atau dari keyakinan sebelum Nasrani itu dijelaskan di Injil apa tidak? Saya tanya sih. Iya, dijelaskan. Dijelaskan. Ya, tidak pernah nabi-nabi terdahulu, ya kan? Musa, kemudian Daud, nabi-nabi terdahulu tidak pernah mempromosikan Tuhan negeri Arab yang dipromosikan Muhammad. Itu menurut tafsiran Injil yang Anda anut gitu ya? Bukan menurut tafsiran, menurut Bible tidak pernah ada nabi dia itu berbicara atas nama Tuhan negeri Arab. Maksudnya gimana? Atas nama Tuhan negeri Arab? Kalimatnya itu gimana ya? Aku belum bisa mencerna. Anda tidak tahu bahwa di dalam Quran itu Anda diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Arab? Tidak ada Tuhan di negeri Arab. Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya tunjukkan. Makanya saya bilang teman-teman. Sebentar, Pak. Tadi kan Anda sudah bicara nih. Gimana? Ini logika saya, keyakinan saya. Jadi dengan pernyataan jenengan ya saya tidak bisa menerima. Tapi di dalam Al-Quran Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala bagi kami. Oke, baik. Saya bukakan surat An-Naml ayat yang ke-91 ya. Saya balik kamera saya. Kan sudah saya bilang teman-teman, tidak ada orang Islam yang dia Islam tapi dia ngerti agama Islam, enggak ada. Kalau ada Islam yang ngerti agama Islam, dia akan meninggalkan agama itu. Itu baik. Tadi Anda bilang tidak ada Tuhan negeri Arab. Baik. Oke, siap. Di dalam Quran surat An-Naml ayat 91, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Betul nggak? Betul. Nah, tadi katanya enggak. Sorry, dijawab.
dijelaskan sesuai detail. Artinya dibaca secara menyeluruh, jangan dipotong-potong Bang Edi. Coba Anda bilang baca. Aku di sini siapa? Aku itu ya Allah. Allah diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Arab. Oh, sorry. Sorry. Coba dibaca lagi. Nah, aku Allah, sekarang aku sorry. Sudah saya bilang teman-teman, mustahil Anda Islam di detik yang sama Anda mengerti Islam itu apa. Jika seandainya saja Anda mengerti Islam itu apa, mustahil Anda akan mengimaninya. Punyaannya itu dibaca lagi Bang. Berat sekali, saudara-saudara. Namanya dibaca secara menyeluruh. Benar. Tadi kan Anda tanya mengenai keyakinan nabi-nabi terdahulu, betul? Iya. Oke. Ya, betul. Begini ya, Bang Andika. Menurut Bible, Ya, siap. di muka bumi ini itu ada banyak bangsa-bangsa, banyak peradaban, dan tiap peradaban itu Tuhannya beda-beda. Menurut Bible itu? Bukan hanya menurut Bible, itu menurut fakta sejarah juga begitu. Enggak, menurut Bible berarti meyakini Bible itu berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, karena Tuhan di setiap bangsa, di setiap peradaban, Tuhannya itu nggak sama pada waktu itu. Jangankan pada waktu itu, sekarang pun beda-beda. Saya kasih Anda contoh. Saya kasih Anda contoh. Aku bertanya sebentar. Tenangkan diri dulu. Tenangkan diri dulu. Sudah tenang? Aku tanya. Sudah tenang belum? Sudah. Oke, Ada gini. berarti meyakini Tuhan itu beda-beda. Iya, memang itu faktanya. Tidak, saya meyakini ajaran agama itu berbeda-beda. Tapi pada hakikatnya mungkin. Nah, sekarang mungkin tadi beda. Sekarang meyakini beda-beda. Beda-beda. Ada yang aku tidak. Tuhannya beda atau sama? Tuhan Allah yang kita wajib itu haknya satu. Tapi ada yang memelintir. Karena cinta butanya. Ya udah, berarti beda-beda nggak Tuhannya? Nah, menurut versi saya, Tuhan itu ya satu, Allah. Tapi kalau keyakinan orang meyakini Tuhannya beda-beda, itu ya keyakinan orang. Saya tanya pelan-pelan ya. Saya tanya pelan-pelan. Apakah di bawah kolong langit ini, di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, semua orang itu bangsanya sama, rasnya sama, nggak? Beda. Beda. Oke. Waduh, dia ngomong terus. Bisa saya bicara? Bisa aku jawab. Kamu kan tanya, beberapa ras itu sudah dijelaskan di Al-Quran, betul. Oke. Al-Quran sampai. Kebudayaannya beda-beda nggak? Jelas beda, Bang. Beda-beda. Agamanya beda-beda nggak? Keyakinan beda-beda. Beda-beda. Sesembahannya beda-beda nggak? Sesembahan, cara menyembahnya. Saya nggak nanya cara. Sesembahannya beda-beda nggak? Sesembahan. Udin. Dari tadi sudah saya bilang, kalau Anda baca Bible dan Anda buka mata Anda, wawasan Anda melihat bangsa-bangsa di muka bumi ini, memang beda-beda. Orang di Kalimantan sesembahannya beda dengan orang yang ada di Sumatera. Orang yang di Sumatera sesembahannya beda dengan orang yang di India. Orang yang di India sesembahannya beda dengan orang yang di Mesir. Itu fakta sejarah. Sebelum masuknya agama-agama yang sekarang agama-agama besar, dulu memang hidupnya masing-masing. Contoh, ketika Anda main ke pedalaman Afrika, orang di pedalaman Afrika beda mereka sesembahannya dengan orang yang ada di Papua, beda. Orang yang ada di Papua sesembahannya beda dengan ada orang yang di Madagaskar, beda-beda. Tuhannya beda-beda. Namanya beda-beda. Nah, menurut sejarah, menurut ilmu pengetahuan, fakta yang ada sekitar 4.000 agama di muka bumi ini. Dan dari 4.000 agama itu muncul Tuhan yang berbeda-beda. Makanya di dalam Bible dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhannya bangsa Israel. Makanya tidak ada Tuhan yang seperti engkau, karena seluruh bangsa-bangsa itu, mereka itu menyembah ilah-ilah, Allah-Allah buatan tangan manusia. Beda ya? Iya, makanya bangsa-bangsa lain itu menurut Bible hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal hukum Tuhan. Mereka tidak kenal itu hukum Tuhan karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari India. Dengar dulu, tenang. Menurut Bible, hukum dan pengajaran itu datangnya dari Israel mengenai hukum Tuhan. Mengenai Tuhan itu, pencipta alam, datangnya dari Israel. Bagaimana dia, apa hukumnya, apa yang diperintahkan, datangnya dari Israel. Makanya nggak ada pengajaran datangnya dari Madagaskar, nggak ada. Kalau Anda belajar Tuhan dari Madagaskar, Tuhannya orang Madagaskar itu batu dan kayu. Makanya ketika ajaran dari Kristen ini masuk, berubah itu. Yang dulu mereka berbakti kepada pohon, berbakti kepada batu dan kayu, mereka menyadari bahwa itu tidak benar. Nah, nabi-nabi terdahulu itu memberitakan tentang Tuhan itu, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sementara nabi Anda Islam memberitakan tentang Tuhannya orang Quraisy. Ini Pak Iris, terima kasih. Silakan. Sebentar ya, aku tanya gini. Yang aku herankan gini Bang. Oke, itu keyakinan yang Anda anut, boleh lah. Aku yang herankannya sebagai itu bukan hanya keyakinan yang saya anut, itu fakta yang ada di bawah kolong langit. Jangan dibantah dulu lah. Silakan. Yang pertama, kenapa kok di dalam kitab antara apa itu
Injil dan tadi apa Bible itu korelasinya apa? Yang kedua, kenapa kok di dalam Injil kok ada revisi? Harusnya kan ketika turun lompat kemana-mana ini orang ini memang. Udah ada di bawah dulu. Ya di bawah dulu. Tidur di bawah sana. Kita bahas apakah yang diberitakan nabi-nabi terdahulu sama dengan yang diberitakan Muhammad. Anda lari ke revisi. Nekat yangnya. Nah. Teman-teman, ini kita nggak bicara iman. Saya kan sudah sering bilang, kalau kita bicara iman, yang ada kita debat kusir. Jangan bicara iman, kita bicara penemuan-penemuan arkeologi. Contoh, kalau Anda belajar tentang sejarah bangsa Indonesia, apakah ada bangsa Indonesia ini yang menyembah Yahweh, Yehova? Nggak ada. Kalau Anda pergi ke pedalaman, setiap daerah di Indonesia ini itu punya agama aslinya masing-masing. Mereka rata-rata di sana menyembah batu, kayu, dan roh-roh leluhur. Itulah agama asli kita. Mereka menyembah penghuni laut, mereka menyembah penghuni batu besar. Makanya kalau kita belajar sejarah, dulu zaman kita SMP, kan kita baca itu sejarah bangsa Indonesia, masa sejarah, prasejarah bangsa Indonesia, zaman batu, zaman perunggu, ya kan kita lihat itu, ada peradaban, ada budayanya. Nah dari situ kita melihat, oh ada yang namanya sakrofagus, ada yang namanya menhir dolmen. Contoh, kalau Anda main-main ke Tomok di Sumatera Utara, itu Anda akan menemukan zaman batu di Sumatera Utara. Orang-orang mereka mengubur seseorang itu di dalam batu, kemudian mereka ukir-ukir itu. Mereka mempunyai satu keyakinan bukan Kristen keyakinannya. Ada keyakinan asli pada yang di zaman itu. Mereka meyakini bahwa orang setelah mati nanti mengalami perpindahan arwah dan lain sebagainya, perpindahan alam dan seterusnya. Kita temukan menhir, ada dolmen, ada batu besar. Mereka mempersembahkan sesaji di situ. Dulu seperti itu. Itu bukan iman, itu memang fakta sejarah, botol. Gimana sih? Makanya ketika kita melakukan penggalian peradaban di muka bumi ini, setiap bangsa, setiap kebudayaan memiliki agamanya masing-masing, memiliki pemahamannya masing-masing tentang alam semesta ini. Beda-beda, makanya Bible bilang bahwa seluruh bangsa-bangsa itu hidup di dalam kegelapan karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Dikatakan, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya nggak kenal itu, orang-orang itu nggak mengenal. Apakah Tuhan itu diam di batu-batu? Apakah Tuhan itu diam? Mereka nggak kenal itu. Makanya mereka hidup di dalam kegelapan. Maka datanglah agama-agama besar itu memberitakan kepada mereka, Tuhan tidak tinggal di dalam batu, Tuhan tidak tinggal di pohon dan lain sebagainya. Makanya berubah, ditinggalkan agama-agama lama itu. Nah, nabi-nabi zaman dahulu di tengah-tengah bangsa Israel memberitakan Tuhan itu. Nah, Muhammad memberitakan Tuhan yang lain. Gimana sih Anda ini dulu? Apa Anda pikir Tuhannya orang Sunda asli sebelum masuknya Islam, sebelum masuknya Kristen sama dengan Tuhannya orang di Mesir? Beda. Gitu loh. Dulu sebelum masuk Islam, sebelum masuk Kristen, mereka punya agama masing-masing. Kita nggak usah ngomongin iman, kita ngomongin fakta sejarah gitu. Memang seperti itu ya, beda. Makanya waktu SMP, waktu belajar sejarah, jangan tidur. Gitu loh. Telah ditemukan menhir dan dolmen pada penggalian sejarah peradaban bangsa ini. Ditanya apa itu menhir, apa itu dolmen, nggak tahu. Makanya kalau zaman sekolah dulu, jangan Anda waktu pelajaran pergi ke WC ngerokok di sana. Aduh, menhir dan dolmen itu adalah sebuah batu besar, meja besar, dan batu besar. Dulu itu seperti itu, pola kehidupan di tengah-tengah masyarakat zaman dulu begitu. Mereka bikin meja gede, dipersembahkanlah di situ sesaji. Kemudian ada juga batu besar. Nah, mereka mengira bahwa arwah-arwah itu diam di batu-batu besar itu. Makanya mereka melakukan ritual di situ. Nah, mereka persembahkanlah sesaji itu kepada arwah yang tinggal di batu-batu besar itu, supaya arwah itu tidak memberikan malapetaka, tetapi mereka memberikan keamanan atau ketentraman kepada kampung halaman itu. Itu fakta sejarah, kamu nggak bisa bantah itu. Gitu loh, makanya zaman dulu orang ketika mau melaut, mereka mempersembahkan sesaji-sajian di laut itu. Dikasih saji-sajian, wahai penunggu laut, supaya kami tidak celaka, kami mau melaut, supaya kami dapat ikan. Itu memang faktanya kayak begitu. Kemudian dipotonglah kerbau atau dipersembahkanlah sesaji. Kemudian ketika orang mau panen, atau mereka ingin menanam, ketika mereka ingin menanam padi, mereka ritual dulu itu. Mereka persembahkan saji-sajian kepada dewa tanah begitu, supaya tanah itu gembur dan memberikan hasil. Makanya kamu belajar. Kamu bilang Tuhan sama. Beda, setiap bangsa, setiap peradaban punya pemahaman masing-masing yang berbeda-beda.
Begitu, itu faktanya. Kalau Muslim ditanya, siapa Tuhan di Indonesia pada itu? Allah. Tuhan di Papua, siapa pada waktu itu? Allah. Tuhan di Mesir? Allah. Itu kalau ngomong sama orang Islam, karena akalnya nggak dipakai. Kalau bicara dogma ya begitu. Dogma telah diutus 124.000 nabi ke bangsa-bangsa. Mereka memberitakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini semua. Makanya kalau kamu belajar agama Islam, Tuhan di pedalaman Afrika sana, Allah, Allah. Tuhan di, Anda pergi ke pedalaman Jepang sana, Allah juga. Itu keyakinan yang botol. Waduh, gimana nih? Sedangkan menurut Bible, menurut sejarah juga, kalau Bible saya bilang nanti dibilang iman. Itu kan imanmu, makanya saya Bible saya singkirkan dulu. Menurut penggalian-penggalian yang dilakukan oleh para sejarawan, ya, ketika kita ingin mengungkap masa lalu peradaban umat manusia, setiap bangsa-bangsa beda-beda sesembahannya. Gitu, di Jepang itu orang menyembah Izanami, gitu. Beda-beda, Tuhannya lain-lain. Nanti di Cina juga beda lagi. Di Mesir beda lagi, beda-beda semuanya. Makanya Bible bilang, bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal hukum Tuhan itu, karena Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Makanya firman Tuhan diberitakan kepada Israel, dan melalui orang Israel itulah kemudian firman Tuhan itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Begitu. Coba Anda bantah itu argumen saya itu. Itu argumen sejarah, bukan argumen iman. Makanya setelah Yesus datang, maka ada bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah mengenal terangnya yang ajaib. Begitu. Nah, setelah Yesus datang, baru Yesus memberitakan kebenaran itu kepada bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan itu mengenal kebenaran. Dulu mereka tidak kenal itu, hukum-hukum yang tentang kebenaran itu. Makanya mereka nggak tahu. Begitu ya, silakan naik bantah argumen saya. Jangan Anda bilang, oh di anu Muslim, di sini Muslim, mereka nyembah Allah, di sini juga Muslim. Ya, silakan Tora. Selamat malam Tora. Selamat malam Bang. Ya, Muslim Bang. Halo? Ya Bang. Ya, Muslim Bang Tora. Saya seperti yang diceritakan tadi Bang, saya itu dari agama yang dari nenek moyang. Nenek moyang, oke. Tapi di KTP tertulis apa? Kristen. Tertulis Kristen. Karena nggak bisa. Ya, dulu sebelum Kristen masuk. Ini abang orang mana nih? Saya orang dari Sulawesi Barat Bang. Sulawesi Barat. Nah, sebelum Kristen masuk, ada kan agama asli kan? Ada. Iya. Agama sih, kayak kepercayaan dari nenek moyang yang dari timur. Agama leluhur asli kan? Iya. Nah, apakah agama leluhur asli itu menyembah Allah? Bukan. Iya, kalau Muslim bilang oh nyembah Allah. Kalau Muslim bilang, namanya Muslim gimana? Pokoknya semua bangsa-bangsa dulunya nyembah Allah. Nah, itu kalau sama Muslim ngomong. Padahal tidak pernah ditemukan kata Allah itu di dalam peradaban lain selain Arab. Gali sejarah bangsa Sulawesi Barat. Abang tadi dari Sulawesi Barat kan? Iya, Bang. Tidak ada di situ kata Allah itu, nggak pernah mereka kenal. Itu bukti bahwa Allah memang tidak pernah diberitakan sejak orang Sulawesi Barat itu ada. Tapi kalau Muslim ngomong, dulu sudah diutus 124.000 nabi. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi Allah tidak pernah ditemukan. Sekeping bukti pun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Allah pernah diberitakan dulu sebelum zaman Islam ada. Nggak pernah ada. Ya, makanya Bible berkata, bangsa-bangsa lain itu hidup di dalam kegelapan. Makanya beralih dari agama-agama leluhur, pindah jadi Kristen, pindah jadi ini gitu. Seperti itu sejarahnya. Itu gimana Bang? Saya itu masih bingung Bang. Saya kan dari kepercayaan nenek moyang. Saya itu tinggal di Sulawesi Barat yang di wilayah yang masih kepercayaan dari nenek moyang. Saya itu bingung. Apakah saya harus masuk ke Kristen karena KTP saya Kristen atau gimana itu Bang? Ya, contoh Bang, saya tanya dulu, apa ajaran-ajaran nenek moyang dulu dalam hal keyakinan tentang kosmik atau hal-hal yang kita berbicara tentang Tuhan gitu loh. Apa yang mereka yakini? Kami itu meyakini kalau kami meyakini tentang nenek moyang yang kami sembah itu adalah nenek moyang yang memberikan petunjuk kepada kehidupan. Apa petunjuknya? Kehidupan ke depannya supaya kami hidup lebih baik lagi kayak begitu Bang. Iya, rata-rata seperti itu. Saya juga pelajari itu ya, agama-agama leluhur gitu. Tapi apa coba? Maksudnya begini, pengajarannya itu apa? Contoh, jangan membunuh, jangan mencuri, ya, ada nggak seperti itu juga?
seperti itu kasih kami tuh kebanyakan saya lihat orang yang menganut agama Kristen kan, saya kan tetangga dengan mereka kan. Mereka itu lebih perbuatannya lebih parah dari kami ini yang kan kayak mereka sering tidak jujur lah kayak begitu di daerah-daerah kami. Ya, betul. Makanya saya bilang begini, Bang. Sekarang ini banyak orang karena kami tuh kalau kami coba-coba untuk berbuat kayak seperti itu, kami tuh dalam keyakinan kami akan ada tulah yang akan datang ketika kami berbuat seperti itu, Bang. Ya, begini, makanya saya bilang begini, Bang. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, di KTP-nya Kristen, ngaku Yesus Tuhannya, tetapi Yesus tidak jadi Tuhannya. Nah, makanya menjadi Kristen itu menerima Yesus itu sebagai Tuhannya, bukan sebagai kacungnya. Nah, banyak sekarang orang Kristen ngaku Yesus Tuhannya, padahal Tuhannya bukan Yesus, tapi Tuhannya setan. Ketika Yesus menjadi Tuhan seseorang, maka Yesus itu seharusnya berdaulat atas diri dia, menguasai, mengendalikan diri dia. Nah, ketika Yesus mengendalikan diri seseorang, maka seseorang itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya kan? Nah, tadi kalau abang bilang, kelakuan mereka parah, ya karena mereka tidak menjalankan atau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Begitu. Nah, maka kembali ke yang saya tanya tadi ini, Pak. Menurut ajaran-ajaran leluhur yang Anda bilang tadi, agama-agama kepercayaan Anda, bagaimana pemahaman atau apa ya bahasa kita ini? Iya, pengertian Anda tentang hal-hal yang kosmik itu, kehidupan yang akan datang, bagaimana dia, pengajarannya apa, dan lain sebagainya, bagaimana? Kurang mengerti, Bang. Iya, nggak mengerti. Karena memang tidak jelas, Bang. Seperti itu. Maksudnya tujuan akhir hidup ini ya, Bang? Apa pengajarannya? Ya. Makanya saya pernah bilang begini, Bang. Di dunia ini sebenarnya dari berbagai ribuan agama keyakinan, itu hanya dari berbagai macam Tuhan, itu dihitung itu ada 1,5 juta Tuhan di dunia ini, Bang. Tuhan tanda kutip. 1,5 juta jumlah Tuhannya, saking banyaknya. Nah, sebenarnya hanya dibedakan jadi dua, Pak. Satu, Tuhan hasil imajinasi manusia, dan Tuhan yang menyatakan diri. Kalau Anda belajar agama-agama leluhur, Anda belajar agama Islam, Anda belajar, itu Tuhan yang muncul dari pikiran manusia. Oh, Tuhan tuh begini, dia begini. Oh, nggak boleh begini, nggak boleh Tuhan begini, harus begini. Nah, kalau begini nggak boleh dia, nggak boleh. Nah, itu. Biasanya Tuhan begitu, itu Tuhan hasil merenung orang. Dia duduk di bawah pohon pisang, begitu kan ya, dia merenung. Oh, Tuhan tuh begini, dia harus begini, ya itu. Makanya saya bilang Tuhan hasil hayalan manusia. Nah, kalau di dalam Bible, Tuhan itu tidak hasil hayalan manusia, tetapi dia menyatakan dirinya. Begitu. Kalau Anda belajar agama Islam, Tuhannya agama Islam itu muncul ketika ada Muhammad. Itu. Sebelum ada Muhammad ya. Makanya abad ke-7, Tuhan abad ke-7. Itu yang dibuat oleh Muhammad, yang diperkenalkan oleh Muhammad. Begitu. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad itu disembah oleh suku bangsanya, yaitu orang-orang Quraisy. Yang mereka melakukan penyembahan berhala di Mekah. Tuhan itulah yang diperkenalkan oleh Muhammad. Makanya ajarannya beda dengan Tuhan yang dalam Bible. Beda. Oke, namanya kita undang yang Muslim dulu ya. Atau apa mau sampaikan? Ya, pesan saya cuma itu, Bang. Kalau Anda mau belajar Kristen, jangan lihat orang Kristennya. Banyak nanti orang Kristen yang mengecewakan, Bang. Termasuk kalau Anda mau belajar Kristen, jangan Anda lihat sayanya. Lihat yang tertulis di Bible itu. Ya kan, baca begitu. Nanti Anda lihat di situ pengajaran-pengajarannya. Seperti itu, ya. Oke? Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Makasih, Bang. Sama-sama. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lihat orang Kristen. Kalau Anda lihat orang Kristen, kalau Anda lihat saya, lihat orang Kristen, nanti Anda kecewa. Kecewa. Lihat pengajaran yang ada dalam Bible itu. Baca, ya kan. Bagaimana tuntunan hidup, begitu. Ya kan? Seperti itu. Yuk, silakan. Yang udah Muslim yang lain ya. Kita kasih naik ada Arti. Oke, Arti. Ya, selamat malam Arti. Halo Arti. Selamat malam Bang Edis. Muslim atau Kristen? Ya halo Bang Edis, selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam. Muslim atau Kristen, Bang? Udah hampir 85% hampir nggak Islam, Bang. 80% hampir nggak Islam. Bisa menyalakan kamera, Bang? Mana kirimin dia, Bang? Oke, saya kirimkan ya. Ya, tuh sudah saya kirimkan. Silakan diterima. Udah, Bang. Sudah saya kirimkan. Bukan, silakan Bang. diterima. Ini efek simpan ya? Simpan ya, simpan. 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 Oh ya.
Oke. Gimana Bang, arti kalau di KTP Islam? Masih Islam KTP, Bang. Masih Islam KTP. Apa Masih yang Islam ingin KTP. atau yang memotivasi Anda ingin meninggalkan agama Islam? 80% sudah mau meninggalkan agama Islam ya? Iya, bahkan saya sudah ke gereja sih Bang, tapi belum dibaptis. Sudah ke gereja tapi belum dibaptis. Yang apa namanya, yang memotivasi Iya. Anda ingin meninggalkan agama Islam apa? Sebenarnya saya itu apa ya, dari umur-umur dulu saya taat sih Bang, sholat tekun, puasa tekun. Tapi entah ya, kayak ada dalam hati ini, ada gerak gitu di dalam hati ini, kok kayaknya setiap saya tanya di Islam itu kok selalu blunder gitu, nggak sesuai dengan perintah sama istilahnya itu, endingnya itu kok beda semua. Nah, dari Contohnya, sekitar Bang? umur 18-19 tahun itu saya udah ninggalin tuh Bang. Ya kayak saya nanya nih, saya nanya nih ya, saya pernah lupa dulu itu tahun 9, aku masih 98 atau 99 antara itulah. Jadi saya nanya itu sama ya Ustadz lah kamu di sini itu kan. Nah itu saya bilang, wujud syahadat itu gimana sih Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Bingung dia jawab itu kan. Ya singkat ceritanya nggak usah panjang lebar lah, saya nggak mau jelek-jelekan yang lain tuh Bang, nggak mau. Nah itu ya, tapi dia ngotot tuh, dia itu ngotot. Ya, itu saya nanya, bisa diwujudkan nggak Pak Ustadznya apa, saya bilang gitu kan, syahadat itu. Nah itu, nah dulu saya sempat apa ya, setelah singkat ceritanya saya sebenarnya mau cerita gini gak enak juga sih Bang, gitu minggu-minggu yang lain gitu kan. Nah saya cari ke Hindu dulu itu, saya cari ke Hindu itu kan, oh ini nih kayaknya nih yang bener nih gitu kan. Nah itu saya dalemin lagi, tapi kok saya nggak serak juga gitu kan. Yang sebenarnya apa sih ini, bahkan saya dulu aja tahun 2001 itu balik lagi, saya nanya lagi sama Ustaz itu, terakhir saya ngomong, Pak, kalau sepengetahuan saya, kalau kita ini jadi saksi, kita itu kan harus nyaksiin sih Pak. Sedangkan saya kan dulu belum lahir, saya bilang gitu kan. Kita itu harus, kalau kita saksi di pengadilan, kalau kita nggak nyaksiin, apa nggak kita di penjara Pak, saya bilang. Saya kan orang awam sih, bahasa saya bahasa apa adanya gitu Bang. Nah, wah dia marah pokoknya, dia adalah nggak perlu saya ceritain lagi pengalaman saya lah ya. Lalu saya cari. Nah terakhir itu sekitar bulan puasa, bukan tahun ini, tahun yang kemarin. 2023 ya? Saya itu sekitar itulah, setelah ibu saya meninggal itu. Nah, segitu saya meninggal 2003 ya menjelang 2004 itu lah. Nah saya itu di situ berpikir Bang, saya mulai ngetik YouTube, Google, cari sejarah Nabi Ibrahim itu kayak apa sih gitu kan. Nah di situ tuh kok ini ada anaknya namanya Ishak, anak satunya Yakub kan gitu. Nah ini sedangkan di Islam itu saya dulu masih zaman saya ngaji itu pernah dengar tuh cerita itu gitu loh. Nah itu sebenarnya Ibrahim ini siapa sih gitu kan, katanya bapak dari para nabi kalau orang Islam bilang itu kan. Bapak dari para nabi, sementara setahu saya dulu 25 nabi gitu kan. Nah terus saya telusuri lagi, saya baca nggak tahu, mungkin dulu yang saya baca itu apa Injil apa, saya juga nggak tahu ya. Saya baca terus sampai dia itu kok si Israel ini diusir, saya bilang, saya ini kan saya perhatiin di Google itu yang tahun sebelumnya kemarin itu. Nah sudah itu kok ini diusir, nah sementara kok Ishak ini kok kayak diistimewakan gitu ya. Nah terus saya lihat lagi, saya baca lagi kok ada apa janji Tuhan itu ngasih anak ke Ibrahim sebagai bintang-bintang di langit, ini apa sih saya bilang kan gitu kan. Nah itu ketambah lagi yang bikin saya yakin ini, saya sudah hampir 3 bulan ini nontonin sampean terus Bang. Tambah ngerti saya di situ, tambah ngecun saya gitu loh. Oh jawabannya ada semua di sini gitu loh. Nah itu makanya memang begini Bang, bongkar. ketika kita baca Al-Quran maupun baca Bible, tidak pernah di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran Tuhan itu berfirman kepada keturunan Ismail. Makanya Abraham itu kan punya anak namanya Ishak dan Yakub. Namanya Ishak dan Ismail, ya kan? Nah kemudian dari Ishak ini dia melahirkan anak-anak perjanjian. Makanya Tuhan berfirman kepada keturunan Ishak ini. Ishak punya anak namanya Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Yakub melahirkan Israel, ya kan? Melahirkan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada Harun, dan seterusnya. Nah, sementara kalau kita baca Quran sama seperti itu. Bahkan anak Ismail itu tidak disebut sama sekali oleh Al-Quran. Makanya tidak ada di dalam Al-Quran satu nabi dari keturunan Ismail. Begitu. Makanya janji Tuhan itu memang dengan perantaraan anaknya Abraham dari garis Ishak. Makanya firman Tuhan itu datang dari situ. Begitu. Makanya kita kalau lihat 25 nabi, bahkan dalam agama Islam ya, kita lihat 25 nabi, itu semuanya keturunan Yakub atau berasal dari Bani Israel. Begitu. Dan nenek moyangnya. Iya, nggak ada satupun yang dari Arab, itu nggak ada. Iya. Cuman Muhammad itu pun di dalam Al-Quran, nabi yang dinubuatkan akan datang oleh Isa itu namanya Ahmad, bukan Muhammad. Begitu. Dan sebenarnya kalau kita baca Al-Quran,
Ahmad, sosok Ahmad itu diutus kepada Bani Israel juga. Maksudnya diutus Bani Israel? Iya. Gimana itu Bang? Karena di dalam Al-Quran, sosok Isa itu, dia berbicara kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Jadi Ahmad itu diberitakan kepada Bani Israel. Tapi tiba-tiba Ahmad jadi Muhammad diberitakan kepada orang Arab. Begitu. Oh, gitu ceritanya. Iya, jadi memang gak nyambung. Padahal di dalam Al-Quran tidak ada nabi atau rasul, tidak ada rasul itu diutus melainkan kepada kaum yang berbahasa dari rasul itu sendiri. Jadi menurut logika Quran, contoh kalau rasulnya itu orang Jerman, maka dia itu diutus kepada sebuah kaum yang berbahasa Jerman. Jadi menurut logika Quran tidak ada rasul, kalau misalnya rasul itu orang Indonesia, dia diutus ke Jerman, itu nggak masuk akal menurut Quran. Rasul yang orang Indonesia diutus kepada bangsa atau kaum yang berbahasa Indonesia. Nah, Nabi Isa di dalam Quran berbicara kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku namanya Ahmad. Tapi tiba-tiba Ahmad berubah jadi Muhammad dan dia tidak berbahasa Bani Israel, dia berbahasa Arab. Makanya nggak nyambung gitu loh. Iyalah, mungkin Mak Abang masih dalam perjalanan ya, masih 80% ya. Semoga nanti semakin hari semakin banyak belajar ya. Nanti dari situ sudah mengenal kebenaran. 10 kali lebih kayaknya Bang masuk gereja sudah. 10 kali masuk gereja. Ya, sesekali ambil percakapan ya dengan gembalanya, ya kan ngobrol-ngobrol begitu. Supaya diyakinkan lagi begitu. Oke, begitu Bang Arti? Oke. Terima kasih Bang Arti ya, udah mampir. Kita naikkan mesin lagi ya. Sama-sama Bang. Oke, makasih Bang Arti, saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Dan yang seperti dia itu banyak ya, untuk kita teman-teman. Bang, saya dari Muslim, saya mau jadi Kristen Bang, gimana caranya? Saya bilang aja cari gereja terdekat gitu. Cari gereja terdekat yang kalian lihat gerejanya itu, maksudnya bukan bangunan gerejanya ya, artinya kekristenan di gereja itu sehat begitu. Ya, seperti itu, betul-betul mengajarkan atau pengajaran yang biblikal begitu. Tinggal datang saja ke situ ya, ngobrol-ngobrol sama gembalanya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Fajar pakai F. Fajar pakai F. Saya dengar informasi katanya Fajar ini dipersekusi. Benar Bang Fajar? Halo, shalom Bang Edis. Shalom Bang Fajar ya. Saya dengar ada informasi yang masuk kepada saya, katanya Anda dipersekusi, apa benar? Iya betul Bang. Jadi gara-gara live kemarin itu kan tersebar ke teman-teman kerja saya kan. Tapi bukan saya pukulin enggak. Jadi gini, ketika live itu tersebar, terus saya itu di tempat kerja itu difitnah atau dibuat tidak nyaman. Jadi diomongin yang enggak, maksudnya Fajar ini sementara kerja di begini tempat saya yang kemarin. Dan jadinya sampai ke atasan saya kan. Nah, terus tanpa hal yang jelas, kemudian ada namanya PHK gitu, pemutusan hubungan kerja. Tapi Bang, ini Bang, saya tidak merasa terpukul oleh itu karena begini. Saya percaya bahwa Bapak di surga tidak akan membiarkan anaknya kelaparan. Saya percaya itu. Jadi ya teman-teman, jadi jangan pernah takut menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Jadi ya teman-teman, ketika kita sudah yakin bahwa kita dipelihara, kita dilindungi, ya jangan takut. Saya tidak pernah takut dimanapun saya berada. Saya selalu bersedia. Ngomong-ngomong Bang Fajar ini keahliannya apa Bang Fajar? Saya tadi masih Bang. Saya sudah puji Tuhan, sudah ada anak Tuhan yang puji Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan saya. Jangan takut menjadi saksi Kristus. Gitu. Jangan pernah takut gitu ya. Iya. Jadi teman-teman ya, bagi teman-teman, kalau teman-teman dekat sama Fajar ya silahkan ya, teman-teman bisa mungkin membantu ya, memberikan dia sesuatu yang bisa dikerjakan sesuai keahliannya. Gitu. Ya artinya Bang Fajar, kalau ada orang yang menutup pintu, kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang lain seperti itu. Betul sekali. Jadi ketika saya dikeluarkan dari tempat kerja pun, hati saya bukan bulan-bulanan, tapi biasa saja, karena memang kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dan kita penuh Roh Kudus, kita akan sukacita, kita akan damai sama gitu. Jadi kemarin saya Bang sama teman-temanku tuh bilang gini, yang kamu bilang itu betul. Kita sampai baca Al-Quran juga saya dites. Baca di sini depan orang-orang itu baca. Kok bisa kamu? Ya, kenapa? Itu kan hak saya, hak pribadi saya. Jadi saya bilang gitu dengan lantaran teman-temanku. Akhirnya setelah itu Bang, kayak dari itu tuh teman-teman tuh setelah itu kayak pada dingin sama saya, dingin terus kelakuannya pada tidak enak. Langsung berubah gitu lah ya. Berubah terus tiba-tiba setelah 4 hari kemarin atasan saya tuh bilang untuk menghadap ke kantor, terus saya dikeluarkan dari tempat kerja. Nah gitu tapi tidak apa-apa. Makanya saya selalu bilang teman-teman, ada satu ayat yang saya tahu, yaitu jikalau kamu dibenci oleh dunia ini, maka ketahuilah aku, kata Tuhan Yesus, sudah lebih dahulu dibenci. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan takut. Gitu, maksudnya ini Bang Fajar ya, yang tabah mungkin ini menjadi jalan baru. Ya, yang tabah mungkin ada menjadi jalan baru supaya Fajar juga. Oke,
Oke, yang penting tidak sampai main pukul-pukul ya. Biasanya kan mereka. Saya kan orangnya kan baik sama orang-orang, punya apa yang saya tuh orangnya saya kasih, maksudnya saya tidak pelit-pelit, saya pun sama orang-orang pun enak. Toleransi saya ke mereka juga besar, saya tidak pernah yang apa-apa gitu. Saya pun tidak pernah bahas-bahas yang lain. Cuma di abang ini kan saya kan ada panggilan dari hati saya kalau prestasi, ayo prestasi gitu bang. Nah setelah itu ternyata viral sampai ke sini gitu. Ya, makanya resiko memang. Kalau dari Muslim pindah ke Kristen itu biasanya resiko. Tapi kalau dari Kristen pindah ke Islam, langsung disodorin mikrofon banyak. Ayo berani sekarang saya. Apalagi kalau ketemu Donita langsung dijual sama Donita. Ya, apa-apa. Ya, pokoknya minoritas. Bukan mau Islam, bukan mau apa yang saya buat teman-teman yang karena dia yang memelihara kita, gitu ya. Oke, gitu ya, Mas ya. Kalau ujian nanti bisa mampir pada saya karena setiap siang atau malam saya ada ujian teman-teman di les saya. Oke, begitu Pak Fajar ya. Kita undang lagi Muslim ya. Ya. Oke. Selamat malam Pak Fajar ya. Saya diimbau. Ya, saya diimbau teman-teman sama teman Fajar katanya di ya itulah. Pikir saya di persekusi mana ternyata ya seperti itu. Itulah teman-teman makanya yang dari Muslim mau pindah ke Kristen begitu, itu banyak yang nggak mau memberi kesaksian karena ya kalian takut nanti dampaknya jadi seperti itu. Itu masih mending cuma dipecat dari kerjaan. Kalau didatangin rumahnya seperti itu, apa sih namanya ya? Lupa saya yang dari Jawa Barat. Lupa saya. Pokoknya dia sempat gara-gara di debat diskusi sama saya, akhirnya dia pergi ke gereja. Didatangi dia ke rumah. Akhirnya sekarang jadi Islam lagi. Apa sih namanya lupa saya? Siapa teman-teman namanya? Lupa saya namanya siapa ya. Coba teman-teman di kolom komentar. Lupa saya namanya siapa. Dulu sering diskusi dengan saya itu, namanya siapa yang dari Jawa Barat itu. Aduh, siapa? Saya lupa namanya. Syarif. Saudara Syarif. Dulu dia baru punya anak tuh, baru punya anak. Saya bilang sama dia, ini Syarif, ada oleh-oleh nih, saya kasih sama dia, ya kan? Dan banyak teman-teman yang bantu dia itu. Bukan karena bantu apa-apa, karena memang dia punya anak kecil, baru melahirkan. Namanya baru punya anak kecil kan banyak butuh biaya. Terus dulu pernah juga tuh saya kirim bantuan sama dia. Seperti itu. Tapi seperti biasa ya, disidang dia sama Muslim. Disidang dia. Gimana kamu tinggal? Gimana? Aduh, berat. Makanya banyak yang melaporan. Diam-diam mereka nggak berani ngomong. Gitu. Takut nanti datangin rumahnya. Gitu. Oke, kita kasih naik ada siapa ini ya? Huruf Arab nih. Muhammad siapa yang namanya? Iya, Muhammad. Ya silakan. Loh, terpon. Kita kasih naik lagi ada Supratman tadi sudah. Ini kita kasih naik yang belum pernah aja ya. Siapa ini? Dani. Sebentar. Ebi, coba Ali Akbar. Aduh, gerak-gerak terus ya teman-teman. Ali Akbar, coba Ali Akbar. Iya, selamat malam Ali Akbar. Nah, Dirman juga kabarnya katanya dia meninggalkan Islam. Cuma saya belum tahu bener atau enggak, karena Dirman itu kan suka ngeyel dia kalau di sini ya. Ini memang banyak, tapi saya takutnya nanti dia kalau kesini dia makin dibully dan dicari alamatnya, itu yang saya khawatirkan. Karena ini kan 22.000 orang yang nonton dan banyak muslimnya teman-teman. Dari mana saya tahu banyak muslimnya? Tapi mereka diam gitu. Mereka nonton tapi dia nggak komen. Itu dari mana saya tahu? Itu nanti ada rahasianya. Yang inbox saya itu muslim pada terjang tuh banyak sekali. Ya Ali Akbar, silakan nyalakan kamera. Belum bisa kan? Belum bisa. Oh ya belum bisa. Benar belum bisa. Ini ada muslim. Muslim bang. Muslim KTP ini. Muslim KTP. Ya apa yang mau anda sampaikan Pak? Saya sekali ada nggak bisa menyalakan kamera ya? Gimana? Apa tema kita bang? Ini aja, nanti ini Anda ini followers masih berapa ini? Followers masih 100 orang. Nama Anda aslinya Arifin, Ali Akbar. Kabur dia. Jadi teman-teman ya, teman-teman kalau naik ke sini pastikan followers Anda itu sudah memenuhi syarat untuk menyalakan kamera ya. Supaya kalau ngomong tidak ada gambarnya, tidak ada mukanya, kita itu satu disangkain kita settingan, orangnya nggak jelas siapa. Nah, bisa saja dia pura-pura Islam aku Kristen buat jelek-jelekin, atau Kristen aku Islam buat jelek-jelekin. Kita supaya menghindari hal-hal yang demikian, kita wajib nyalakan kamera. Nah, dengan nyalakan kamera diharapkan orang nanti tidak asal-asal cuap-cuap begitu, karena kan mukanya kelihatan gitu. Untuk menghindari saling hujat-hujatan juga gitu. Kalau yang nggak nyalakan kamera itu di channel-channel pengecut kayak Juma itu dan kawan-kawan.
Ya, yuk sekarang kita kasih naik ada Parjo. Parjo ini followersnya gede nih Parjo ini. Dia ada 30.000 followers lebih. Ya Parjo, selamat malam Bang. Apa kabar di Jepang, sudah jam berapa sekarang? Di Jepang nih? Bapak di Jepang atau gimana? Di Jawa. Di Jawa, tapi kok profilnya kok di Jepang? Di Jawa. Ya, Bang Parjo ini muslim atau gimana Bang Parjo? Sebenarnya saya Kristen Bang, saya Kristen, cuma kemarin kan saya sempat menyampaikan juga ke akun saya, barangkali Bang Edis lihat di akun saya, karena saya memang menyampaikan sesuatu yang apa yang dikatakan Bang Edis juga, karena menurut saya apa yang dilakukan Bang Edis itu arahnya justru memecah belah umat beragama di Indonesia. Oke, bisa tanggapi Bang Parjo? Iya, karena begini Bang Edis, saya tidak mau Bang Edis cari alasan bahwa karena teman-teman Muslim mereka membahas agama kita Kristen, akhirnya Bang Edis mau melakukan hal ini. Nah, saya tidak mau menanggapi itu karena menurut saya, karena Yesus tidak mengajarkan kita untuk menceritakan orang lain walaupun itu fakta. Sebentar, Yesus baik. mengajarkan kita apalagi menjelek-jelekan orang lain. Itu tidak mengajarkan kita. Justru Yesus mengajarkan kita kalau pipi kiri kita digambar, kasih pipi kanan kita, seperti itu Bang Edis. Bisa ditanggapi? Ya. Baik. Jadi begini Bang Parjo, saya sudah pernah bilang sama yang muslim-muslim. Tadi kan Bang Parjo mengatakan bahwa saya menjelek-jelekan tuh. Iya betul. Kalau saya terbukti menjelek-jelekan Bang Parjo, channel saya ini saya tutup. Ya gitu, kalau saya menjelek-jelekan agama Islam. Makanya saya memberikan challenge atau tantangan kepada yang muslim-muslim, tolong buktikan bahwa saya menjelek-jelekan agama Islam. Ketika saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang kena sihir, apakah itu saya menjelek-jelekan? Begini Bang Edis, saya sebenarnya mendukung apa yang Bang Edis lakukan. Mendukung sekarang? Tidak mendukung sekarang? Gimana ini Bang Parjo ini? Yang saya mendukung adalah karena Bang Edis menyampaikan sesuai dengan dalil fakta yang ada. Cuma yang saya bahas di sini adalah Bang Edis tidak pernah hadir di lapangan. Misalnya saya hidup di Jawa. Nah, saya selama saya 13 tahun di Jawa, saya tidak pernah menemukan teman-teman Jawa yang misalnya tidak mau berteman dengan misalnya beda keyakinan, misalnya Kristen atau Hindu atau tidak pernah menemukan itu. Justru teman-teman saya di Jawa justru Muslim semua. Nah, kemarin Bang Edis sampaikan bahwa ada ajaran Muslim yang ayatnya yang tertulis bahwa tidak boleh lagi berteman sama teman-teman beda keyakinan, misalnya Kristen, Buddha, Hindu. Nah, karena kalau semakin banyak orang mengikuti channelnya Bang Edis, justru pandangan-pandangan ataupun apa yang Bang Edis sampaikan seperti ini justru mengajak teman-teman Muslim justru tidak mau berteman dengan kita seperti itu. Jadi mau itu ya sudahlah, agamamu, agamaku. Yang penting kita Indonesia satu, jalan sama-sama seperti itu, tidak harus membeda-bedakan, tidak harus menghina antara agama seolah-olah agama kita itu paling benar. Itu yang sama, saya mau Bang Edis. Baik. Kita tanggapi Bang Parjo ya, bisa tanggapi? Ya boleh. Baik. Jadi pengalaman hidup orang itu beda-beda Bang Parjo. Jangan gara-gara Bang Parjo punya pengalaman begitu, kemudian Anda simpulkan bahwa semua orang lain begitu. Tidak. Begitu. Baru-baru saja terjadi, mungkin Bang Parjo juga mendengar beritanya, baru-baru saja terjadi, ada sekelompok orang Islam melakukan pengerusakan terhadap satu rumah, di mana rumah itu dirusak karena di dalamnya ada kegiatan Kristen. Abang dengar berita itu? Iya, saya dengar. Terus Abang bilang, saya selama ini jadi orang ini di Jawa, saya baik-baik saja. Iya, pengalaman Anda. Kan pengalaman orang lain beda. Betul nggak? Nah, ada pun yang Anda katakan, ada yang tidak saya setuju, ada yang saya setuju Bang Parjo. Contoh yang saya setujuin, sebaiknya kita ini urus agama masing-masing. Itu saya sangat setuju. Ketika orang Islam berbicara tentang agama Islamnya, ketika orang Kristen berbicara tentang Kristennya, saya sangat setuju. Tetapi yang terjadi selama ini, orang Islam itu sering bahas-bahasin iman saya. Ada pun kata Bang Parjo tadi diam saja, ya mungkin Bang Parjo memilih jalan itu, tidak saya salahkan. Enggak. Kalau ada orang Islam ngomongin agama Kristen, Anda diam saja, saya sama sekali tidak pernah menyalahkan itu. Mungkin itu baik menurut Anda, tapi dalam sudut pandang saya, karena ini internet, dia terus-menerus bergulir, ditonton orang terus, seolah-olah orang Kristen tidak punya jawaban kalau semuanya diam. Makanya saya jawab.
Karena dalam sudut pandang saya, hal yang seperti ini perlu dijawab. Kalau dibiarkan terus, seolah-olah apa yang mereka katakan itu benar. Contoh nih, Pak Parjo. Yesus itu seorang Muslim. Dia menubuatkan akan datang Nabi setelah dia, namanya Muhammad. Ya saya harus jawab. Saya harus jawab bahwa Yesus kami tidak akan mungkin menubuatkan orang seperti Muhammad. Karena apa? Saya sebutin, Muhammad saja kena sihir. Muhammad saja menikahi anak di bawah umur. Muhammad saja menyuruh orang minum kencing hewan. Ketika saya bilang begitu, terus dia bilang, Anda mau memecah belah persatuan, lu gimana? Ketika Anda bilang Yesus itu Muslim, Yesus menubuatkan Muhammad, masa dijawab jadi memecah belah persatuan? Ya tidak, justru begini Bang Parjo. Justru ketika Anda mengungkapkan, Anda memecah belah persatuan, berarti ada sebuah sifat yang sedang Anda utarakan bahwa orang Islam itu tukang marah. Seolah-olah kalau saya jawab jadi terjadi kericuhan. Berarti di dalam benak Abang Parjo, orang Islam itu senang menjawab dengan kerusuhan, dengan kekerasan. Justru statement Anda bertentangan dengan sifat-sifat orang Islam yang Anda ceritakan. Abang tadi barusan cerita, saya di Jawa nih, teman-teman saya muslim-muslim baik-baik. Kenapa teman-teman Anda Islam yang baik-baik itu Anda gembar-gemborkan sebagai satu sosok yang tukang marah kalau imannya dijawab dengan mengatakan nanti terjadi perpecahan? Justru kalau Islam yang Anda selama ini kenal itu orang yang suka berdiskusi atau membahas sebuah perbedaan dengan diskusi, pasti Anda tidak akan bilang begitu. Coba silakan tanggapannya. Oke, sekarang saya tanya Bang Edis. Menurut Bang Edis, apakah yang Bang Edis lakukan ini benar? Menurut yang saya lakukan, kalau orang menanggapinya dengan kepala dingin, dengan akal sehat, dengan ilmu pendidikan dan nalar manusia yang modern, maka jawabannya benar. Tapi kalau Anda tanggapi dengan emosi, amarah, tidak berakal sehat, maka seperti yang kamu bilang, yang terjadi angkat senjata, marah, perpecahan, pertikaian itu karena mereka tidak menanggapinya dengan akal sehat. Itu sama kayak begini Bang Parjo ya, abangku ya, begini Bang. Pernah lihat debat politik? Beda cawapres, contoh, misalnya kelompok A, dia cocoknya ini cocok di Pak Prabowo, ini cocok jadi presiden saya. Terus kelompok B, oh enggak, cocoknya Anies. Sekarang saya tanya, ketika mereka saling angkat senjata, baku tikam, baku pukul, bodoh nggak kedua kelompok itu? Iya jelas. Iya. Jadi ketika mereka perpecahan dalam pengertian gontok-gontokan, maka mereka berdua sama-sama tidak dewasa dan mereka sama-sama hidup di dalam keterbelakangan. Tapi kalau mereka adu gagasan, adu argumen, adu akal, menurut saya boleh-boleh saja Bang. Sama seperti agama ini Bang. Ketika Anda bilang Muhammad, Isa, Yesus menubuatkan Muhammad, lalu saya jawab, mustahil, karena Muhammad Nabi yang begini-begini. Jawab juga dengan argumen. Jawab juga dengan dalil-dalil, tesis-tesis, hipotesa. Bantah argumen saya dengan argumen. Video lawan dengan video. Tapi ketika ada ungkapan, nanti terjadi perpecahan. Itulah sebuah ungkapan bahwa Islam yang selama ini Anda kenal adalah Islam yang menjawab argumen dengan parang dan bentungan. Berarti Islam yang Anda kenal itu tidak seperti yang Anda utarakan. Baik-baik, enggak. Itu hanya baik di depan saja. Baik kalau enggak dibahas imannya. Silakan. Ya, tapi begini Bang Edis. Kalau kita terpadu sebenarnya yang diajarkan firman Tuhan, ya harusnya kita sebagai orang Kristen percaya kepada ajaran kebenaran firman Tuhan yang diajarkan Yesus, ya tidak harus kita balas. Sebetulnya tidak harus kita balas. Baik, boleh saya jawab lagi? Iya, boleh. Baik. Jadi begini Bang, yang Bible ajarkan itu adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya tidak tahu Abang punya pandangan seperti apa sehingga melihat bahwa saya ini melakukan pembalasan. Tidak. Saya bukan melakukan pembalasan, tetapi saya melakukan jawab. Begitu. Itu juga terjadi ketika Yesus berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Juga menjawab, terjadi argumen. Tapi yang tidak pernah Yesus lakukan adalah melawan orang-orang ahli Taurat dengan kekerasan. Contoh, apa yang ahli-ahli Taurat ajarkan? Begini, dan begitu. Itu dilawan oleh Yesus. Kan Yesus di dalam Bible itu sebagai tokoh yang menentang pemuka-pemuka agama Yahudi, di mana mereka itu melakukan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan hukum. Bagaimana mereka melakukan bait Tuhan yang di dalam Bible itu rumah doa dikatakan, tetapi oleh ahli-ahli Taurat dijadikan rumah dagang. Nah, itu yang sedang dilawan oleh Yesus. Itu bukan melakukan pembalasan, tetapi melakukan sebuah daya upaya untuk mengembalikan sesuatu itu pada relnya. Jadi ketika ada Muslim bilang, apakah juga Kristen, kita saudara. Ketika ada Muslim bilang begini,
Mungkin abang juga belum tahu masalahnya. Contoh, mereka undang pemuka-pemuka agamanya, seperti Zakir Naik misalnya. Dia datang ke Indonesia. Di hadapan 40.000 orang muslim dia bilang, Yesus itu seorang muslim. Yesus itu mengatakan begini, dia tidak pernah mengklaim keilahian. Begini. Bahkan Yesus menubuatkan Muhammad. Itu kan dia ngomong di internet, Bang. Terus menerus itu. Ditonton sama adik-adik kita yang Kristen. Yang gak tahu apa-apa. Akhirnya mereka manggung-manggung. Banyak dari mereka akhirnya ikut. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya menjawab itu. Saya bilang, mustahil Yesus menubuatkan Muhammad. Karena Muhammad begini dan begitu. Nah, benar yang abang bilang, kalau saya menjawabnya dengan fitnah, dengan sebuah pernyataan yang bohong seperti yang mereka lakukan, nah itu benar yang abang bilang. Berarti saya telah membalas sesuatu kejahatan dengan kejahatan. Tapi tidak, saya tidak membalasnya dengan kejahatan. Saya menjawabnya dengan apa yang sesungguhnya. Kalau Yesus menubuatkan tentang Muhammad, saya bilang itu tidak benar. Meluruskan sesuatu yang salah, itu bukan yang dilarang di dalam Bible. Begitu. Kecuali Anda dapati saya bilang, Muhammad itu tukang sayur. Nah, kalau saya bilang Muhammad tukang sayur, baru abang bilang begitu sama saya. Anda ini bagaimana? Kok Anda memfitnah? Nah, coba tunjukkan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Gak bisa, Pak. Bahkan Muslim sendiri di sini sudah gak bisa, sudah mengiyakan ya yang saya katakan semua benar. Begitu, Pak. Iya, Bang Edis. Saya tidak mengatakan Bang Edis itu fitnah. Yang saya mengatakan adalah misalnya Bang Edis lakukan acara-acara seperti ini. Nah, kehidupan yang terjadi di bermasyarakat itu seolah-olah kita mau berteman dengan misalnya teman-teman muslim, misalnya ada jaga jarak seperti itu Bang Edis. Saya itu saya akui, Pak. Ada kayak ada pertanyaan misalnya, walaupun kita sudah berteman sudah lama, tapi karena dengar Bang Edis lakukan acara seperti ini, akhirnya mereka menanyakan sesuatu yang belum pernah mereka menanyakan seperti itu misalnya. Kalau itu saya akui, Pak. Saya akui bahwa kalau ada terjadi yang tadinya begini jadi seperti yang Bang bilang itu saya akui. Tetapi itulah, Bang. Itulah yang namanya proses kehidupan. Begitu. Jadi pasti ada yang Abang bilang itu. Yang penting masih dalam argumen. Apakah kalau kita misalnya beda pilihan presiden terus kita jadi bermusuhan? Kan tidak. Kita hanya berdebat pemikiran saja. Tetapi kita bisa tetap jalan bersama. Kita bisa jalan makan bareng, ya kan? Kita tetap kerja bareng, nggak masalah. Gitu. Tapi yang terjadi coba, barusan abang ini tadi ada orang Fajar namanya. Dia sampai dipecat itu dari tangannya. Coba. Iya, ya Bang Edis, maksudnya begini. Kalau maksudnya kan setiap orang kan beda-beda Bang Edis. Maksudnya misalnya ada orang yang menanggapinya dengan ilmu misalnya. Ada orang yang menanggapinya salah dalam arti misalnya Bang Edis katakan Muslim tidak boleh berteman dengan Kristen misalnya. Nah, mereka akan menanggapinya dengan mengolah kalimat Bang Edis dengan cara yang berbeda. Karena kan, nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari di Indonesia itu terpengaruh Bang Edis. Betul, saya tidak mengingkari itu. Memang ada pengaruhnya, tapi di situ memang ajaran Islam begitu. Nah, makanya saya simpulkan begini, Bang. Selama ini, abang itu berteman dengan orang-orang Islam yang dia itu tidak mengerti agama Islam. Bang, saya juga sama, Bang. Teman-teman Islam saya itu banyak. Bahkan zaman saya sekolah, teman-teman dekat saya itu muslim-muslim semua. Dan mereka baik-baik sama saya. Tapi memang karena mereka tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Kalau mereka menjalankan agama Islam, pasti mereka tidak mau berteman dengan saya. Karena menurut ajaran agama Islam, jangan kamu berteman dengan mereka. Tahu abang zamannya Ahok? Ya, tahu. Nah, itu contohnya, Bang. Janganlah kamu jadikan orang-orang itu sebagai teman dekatmu, jangan. Jangan bahkan menjadikan pemimpin, nggak boleh, Bang. Kalau Anda berteman dengan muslim yang baik-baik, saya pastikan bahwa itu karena mereka tidak mempelajari agama Islam. Kalau mereka sudah mempelajari agama Islam, mereka akan ikut barisan 212 di Monas. Begitu. Ya itulah Bang, apa-apa, namanya proses, Bang, namanya proses. Abang juga pun pasti dalam proses, gitu, pasti nanti. Tapi yang saya salut sama Abang, pertahankan. Abang sebagai orang Kristen, tunjukkan Abang sebagai orang Kristen bahwa Anda bisa bersahabat dengan siapapun, Anda bisa berteman tetap dengan mereka, walaupun mereka mengatakan yang jelek-jelek, walaupun mereka menganiaya baik fisik maupun perasaan, tetap kita balas dengan kebaikan. Itu yang saya salut sama Abang. Bagus. Terus pancarkan ajaran itu dari perbuatan. Oke. Itu aja ya Pak Pado ya. Sama-sama. Oke, amin. Terima ya. Ya, bukan berarti sekitar dikritik, enggak. Yang dibilangin juga ada betulnya. Kalau dibilangin begini, memang kadang-kadang, jangankan kalian ya, orang yang saya bergaul sehari-hari di sini, ya, juga bilang jangan keras-keras, rem dikit, jangan bahasanya terlalu. Betul ya saya pun. Direm. Kalau agak-agak emosi dikit diturunkan ininya, karena nanti banyak yang kejam, banyak yang suka.
Iya, nggak apa-apa. Cuman kan latar keadaan emosional seorang kan ganti-ganti. Hari ini senang, ya besok marah-marah. Nah kalau hari ini saya senang, gembira. Hari ini saya gembira, teman-teman, karena ada yang mana lah nanti kalau saya cerita. Ya, kita lanjutkan kembali ya. Ada Hilmi Bashir. Ya, Hilmi. Oh, Ya, Pak Muslim, ini nggak tahu. Saya Kristen bang, saya barusan mengajukan permintaan naik, saya Kristen Saloma. Tapi kok Hilmi Bashir? Itu baru berubah itu bang, karena kalau nggak buat nama Islam saya nggak dinaikkan sama abang. Jadi begini bang, sebentar aja. Tapi di sini wajib nyalakan kamera loh, Bang. Izin setengah menit aja, boleh bang? Ya, Untuk silakan, Parjo tadi, ya, silakan. untuk Parjo tadi, ini channel bang di sini biar anda tahu bahwa sudah 1 tahun lebih. Lalu beliau ini sudah meninggalkan Indonesia. Jadi kalau beliau ini kembali ke Indonesia, mungkin resikonya sangat berat bagi dia. Lalu kalau anda mengatakan seperti apa yang anda sampaikan tadi, saya rasa itu tidak pas. Karena kenapa? Anda juga harus menjaga perasaan yang di bawah. Termasuk juga Bang Os juga, abang juga harus menjaga perasaan orang-orang yang di bawah bang. Karena kenapa? Banyak room-room yang lain yang selalu membahas abang, tapi penggemar-penggemar abang selalu membela abang. Karena kenapa? Abang sudah menekankan di sini bahwa tidak boleh Kristen naik di atas ini. Jadi kalau abang memberikan peluang dengan yang lain, berarti yang di bawah sakit hati bang, termasuk saya juga tadi. Karena banyak yang meminta ke sini untuk naik, tapi kenapa tidak naikkan kan? Bahkan abang bilang itu botol. Apa anda tidak mendengar? Jadi mohon bang untuk tidak menaikkan Kristen itu aja bang. Oke. Jadi Parjo tadi bukan Kristen? Dia Kristen bang, dia Kristen. Oh Kristen. Oke. Banyak yang bilang katanya Muslim dia. Oke. Tidak ada. Oke, saya turunkan ya. Oke. Kalau mengaku Muslim tadi. Hilmi Bashir saya turunkan. Oke. Iya teman-teman ya. Ada yang bilang Muslim, ada yang bilang Kristen. Iya, memang namanya orang itu kan isi kepala beda-beda begitu. Yang penting perdebatan itu debat akal, debat gagasan. Yang sekarang itu kan awas ya, nanti lewat itu yang masalah. Di negara-negara maju, di negara-negara yang sudah pengalamannya panjang, ya, itu berbicara agama, mengumumkakan pendapat pandangan tentang agama itu bebas. Begitu. Yang nggak boleh itu adalah ketika kamu mengungkapkan pandanganmu tentang agama, lalu kamu ambil golokmu dari dapur, itu nggak boleh. Nah, yang terjadi di negeri Indonesia, ketika Anda bicara agama, beda pandangan Anda, goloknya orang datang dari dapur. Makanya saya bilang, makanya peradaban kita itu perlu dinaikkan lagi setingkat. Karena isi kepala orang itu beda-beda. Kalau isi kepala beda, pandangan beda, jangan golok yang kamu ambil. Sama kayak kemarin, debat beda capres. Kalau beda capres, yang diperdebatkan itu gagasan, bukan adu fisik. Waduh, gimana? Anda lihat nggak orang-orang kampanye di jalan? Mereka gubar-gubar motor, weng gitu, kampanye-kampanye terus mereka pukul-pukulan, lempar-lemparan batu. Nah itu kayak begitu jangan dijadikan contoh. Karena itu adalah orang-orang ber-IQ gorila. Gitu loh, kita rubah gitu loh. Orang-orang yang seperti itu beda gagasan terus mereka adu fisik baku pukul. Orang-orang seperti itu yang harus kita tenggelamkan. Kita sediakan ini media, sosial media sebagai forum untuk melakukan adu argumen. Karena yang punya TV selama ini kan cuma TV One. Yang punya selama ini media cuma Metro TV, Kompas TV. Pernah Anda dikasih forum untuk diskusi debat agama di Kompas TV? Nggak dikasih. Yang dikasih di TV One, yang dikasih di Metro TV, Kompas TV, debat hal-hal politik, ya kan? Itu dikasih forumnya. Kalau agama nggak dikasih, makanya kita punya forum sendiri nih. Nah, dikasih yang muslim-muslim yang selama ini nggak punya gelanggang, nggak punya tempat. Naik, saya kasih kalian panggung, saya beri kalian kesempatan untuk melakukan counter, untuk melakukan argumen balik, membalikkan argumen saya tentang apa yang saya katakan selama ini tentang agama Islam. Ketika saya bilang tentang agama Islam di sini, Muhammad begini begitu, bantah argumen saya. Buktinya gak ada yang bisa bantah. Gimana? Bisa gak kalian bantah perkataan saya itu tentang Islam? Apa yang mau kalian pilih, yang mau kalian bantah? Coba. Tentukan satu hal yang saya katakan yang merupakan fitnah tentang agama Islam. Naik kemari dan patahkan argumen saya. Silakan. Ada Hardi CS. Jangan hanya muslim saja yang boleh bahas agama Kristen. Agama Kristen juga boleh bahas agama Islam. Begitu loh. Ya, Hardi CS. Oke, baik. Hardi CS saya turunkan ya. Udah. Ya, Hardi CS muslim, Bang. Halo? Shalom, Bang.
Oh Kristen, baik, saya turunkan langsung ya. Nanti banyak protes bang, di bawah bang. Aduh ya. Kita mau kasih kesempatan yang muslim. Kita kasih naikkan muslim. Kita berikan mereka panggung, ya. Kita kasih mereka kesempatan terlebih dahulu, oke? Kita kasih naikkan FR Pali, ini muslim. Dan dia itu bersetuju dengan saya. Mana? Ya, FR Pali, selamat malam bang. FR Pali. Ya, silakan FR Pali. Edis. Lama nih. Ya, ya udah. Masih ya? Iya. Oke. Apa kabar Pak Pali? Apa kabarmu Adindaku Edis? Kabar baik bang. Ya. Gimana Pak Pali? Muslim bang ya? Oh, baik bang. Wah, muslim. Kalau saya menjalankan muslim. Kalau mati, gitu bang. Mati gimana bang? Waduh, ini pernyataannya bukan berbahana ini. Ya kalau kita kehidupan sehari-hari jadi muslim, karena kita tuh di hadis itu kan banyak membahannya. Putus-putus ya? Nah, Iya, kayaknya delay. gini Pak Edis, Iya, kalau delay Pak, delay. Delay ya? Suara saya itu Udah, sini. tertangkap itu sekitar 3 detik terlambat. oh, oke lah, mungkin sini aku lihat di sini. Aku turun dulu ya. Oke, coba ya perbaiki sinyal dulu ya. Iya, sebelumnya ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mau naik, itu sinyal Anda penuh ya. Nah, itu Pali itu seorang muslim yang datang kemari bukan membantah saya, mengiyakan apa kata saya. Ya, jadi jangan Anda bilang nggak ada orang muslim di sini yang nggak sepakat dengan yang tidak sepakat dengan saya. Banyak yang sepakat dengan saya. Ya. Oke, kita kasih naik ada saudara Farzan Alang-Alang. Ini inbox saya dia. Ayo bang, naikkan saya mau diskusi kali ya. Ya, Farzan Alang-Alang. Halo bang. Ya, betul Anda inbox saya dan ingin mengajak saya diskusi. Dialog biasa aja sebenarnya. Oke, silakan nyalakan kamera Anda. Nah. Kalau dari logat-logatnya ngomong nih macam tetangga, sekeliling kami. Dari mana bang asal bang? Saya dari Lombok, cuma tinggal di Bali bang. Oh Lombok tinggal di Bali, saya pikir sekeliling. Nah, silakan. Abang muslim bang? Penting gak bang? Ya penting dong, karena ini diskusi Islam versus Kristen. Nanti Anda ternyata bukan muslim. Saya tanya dulu, abang ini muslim atau bagaimana? Karena dari Lombok itu setahu saya muslim. Ya. Bima? Iya. Bima. Saya punya teman orang Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Bukan Bima Lombok. Oh ya, saya punya teman orang Bima, namanya Saifuddin Ibrahim. Dia. Apa dulu pernah menganut agama Islam ya? Enggak, saya dalam 1 detik pun saya tidak mungkin jadi orang Islam. Ya gimana? Apa yang mau dikatakan? Nggak ada sih bang, cuman seperti kata abang yang tadi itu memang benar. Kata-kata abang itu memang agak terlalu keras sih kalau menurut saya. Saya sebenarnya banyak sepakat dengan paham abang ya, paham abang. Gitu, saya banyak sepakat. Cuman kata-kata abang itu terlalu keras, yang membuat orang sakit hati. Karena saya rasa juga di semua agama itu tidak dibolehkan untuk menyinggung sesama manusia. Kan punya begitu. Kita kan hidup di dunia ini untuk berdamai kan. Semua manusia bang, bukan tulisannya harus sama Islam aja bukan. Baik. Semua manusia. Baik. Jadi begini bang, kalau ada orang Islam memberitakan bahwasanya Yesus itu seorang Muslim, Yesus itu tidak disalibkan, Yesus itu menubuatkan seorang Nabi namanya Muhammad, saya tidak mengatakan atau saya tidak mematakan itu nggak boleh pak. Itu iman kalian betul? Siapa? Nah, ketika saya jawab, kenapa Anda bilang, wah ini memecah belah persatuan? Saya heran, titik itu yang masih saya cari bang. Kenapa ketika Muslim bahas agama Kristen, itu pasti dakwah. Tapi kalau ada Kristen bahas agama Islam, sakit hati saya ini mana? Coba, guys, coba. Apa yang membuat hati abang sakit ketika saya membahas agama Islam? Tolong berikan saya contoh konkretnya di atas. Satu aja contohnya. Itu sudah kalimatnya kan berbeda. Saya bicara begini bukan berarti saya sakit hati, tidak. Tapi dia bilang, dia terlalu keras sehingga menyakiti. Saya banyak sependapat dengan kata-kata abang. Hanya saja bagi orang yang masih kurang ilmunya, kurang keagamaannya tentang Islam, kan salah persepsi, kan tersinggung. Nah justru itulah kita didik mereka supaya mereka menjadi seperti Anda, tidak mudah tersinggung, supaya mereka terbiasa menerima kebenaran tentang agama Islam. Karena bilang, saya ini punya banyak sekali teman-teman Islam, tapi mereka sama sekali tidak tahu agama Islam itu apa. Contoh, saya sehari-hari juga bisa dibilang sama teman-teman saya yang dia Kristen. Sehari-hari partner saya Kristen. Saya ramai. Saya frekuensi sama dia. Saya sehari-hari jalan sama dia. Oke, sekarang kita nggak bicarain teman-teman begini. Mayoritas umat Islam tidak mengerti apa itu agama Islam. Mereka beragama hanya KTP-nya saja. Islam itu apa mereka nggak ngerti sama sekali, ya kan?
Bahkan ada sebuah konten kreator itu, dia tanya orang-orang Islam itu, dia bikin bukan podcast, dia macam menjajaki pendapat gitu. Banyak orang Islam yang nggak tahu agama Islam itu apa, banyak, ya kan? Nah sekarang ketika saya mengungkapkan fakta-fakta tentang agama Islam, banyak orang Islam terkejut dan mereka tersinggung, padahal yang saya katakan benar. Awalnya mungkin terlalu keras, yang sampai mengatakan kayak kemarin-kemarin itu kan sampai membuang Al-Quran lah apalah gitu kan. Kan maksudnya kan biar jangan sampai terlalu begitu lah gitu. Baik, memang ada kata-kata saya. Karena kan kita di sini kan bertetangga dengan yang bukan agama Kristen aja, ada juga Hindu, Katolik segala macam kan gitu. Nah tentunya nanti yang mendengar perkataan ini kan, aduh, wah ini ngerti lah bang kan, kita sangat sensitif sekali kan dengan perkataan ini. Nah inilah makanya teman-teman Muslim ini kalau agamanya dibahas sensitif sekali, tapi kalau bahas agama orang lain, waduh. Gini bang, ketahuilah ya bang, bahwa kata-kata saya itu pertama-tama ada yang lembut, ada yang keras, tergantung siapa lawan bicara saya. Benar, tapi karena sesungguhnya bang ya, Muslim itu tidak mengajarkan untuk saling memerangi. Kalau paham saya sih enggak. Harus Tidak berdamai. memerangi. Ya. Baik, saya mau tanya sama Muhammad itu Muslim nggak, Pak? Muslim. Oke, Muhammad itu contoh Islam yang sejati atau Islam yang abal-abal? Jadi kalau Muhammad itu perkataan hadis itu kan ada yang sifatnya hadis itu kan sunnah yang tidak wajib diikuti bang. Baik. Kalau seumpama hadis itu kita jalani untuk membuat orang sakit hati atau berantakan kan boleh kita jalani. Baik, oke. Jadi gini, untuk mempersingkat supaya kita tidak melantur atau ngomong tanpa dasar, kita lihat saja Muslim yang sejati-sejatinya Muslim, yaitu Muhammad, betul? Al-Qurannya dulu bang, Al-Qurannya dulu ya bang, baru hadisnya bang. Kita bicara Al-Quran aja dulu, yang wajib dulu gitu. Oke, baik. Berarti Anda tidak mengakui bahwa ini perkataan Muhammad? Yang mana? Oke, ini di dalam Sunan Tirmizi nomor 2531. Apa kata Muhammad? Perhatikan ya, nih. Sunan Tirmizi telah menceritakan kepada kami, Hanad telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dan Al-Masih dan seterusnya, Al-Sa'id dan seterusnya. Apa kata Muhammad? Perhatikan Pak, ini sosok Muslim yang sejati. Saya, kata Muhammad ya, diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu sosok Islam yang sejati kayak begini man. Memerangi orang yang kafir kan? Iya, kalau mereka mengucapkan syahadat, maka Muhammad terhalangi dari menumpahkan darahnya dan merampas hartanya, tuh. Bang, abang paham nggak makna kafir dalam Islam? Nah, kan? Di sini kan ada kata-kata kafir bang, manusia bang. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku. Di sini Muhammad telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Gimana sih Anda ini? Makanya saya bilang bang, saya rasa ungkapan saya tidak berlebihan loh bang. Ungkapan saya tidak berlebihan. Kalau saya bilang Anda masih Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Jikalau Anda mengerti ajaran agama Islam, maka Anda akan meninggalkannya dengan segera. Bang, perkataan yang itu benar, tidak berlebihan benar. Cuma yang menurut saya berlebihan itu sampai kata-kata yang membuang Al-Quran ke tong sampah segala macam. Itu sih yang menurut saya berlebihan. Baik, yang barusan tadi saya baca hadis benar nggak? Kurang tahu, saya kurang paham hadis. Terus bagaimana Anda naik ke sini? Karena yang wajibnya aja kan belum selesai. Oke, baik. Yang Ada wajib satu dulu, video kan? saya. Oke, saudara Anda itu orang Bima, namanya Pak Saifuddin Ibrahim. Dia pernah bilang begini di dalam videonya. Tolong hapus 300 ayat yang ada di dalam Al-Quran itu. Saya tidak terlalu keras seperti dia. Saya hanya bilang, hapus hadis-hadis yang membuat Muslim menjadi keras dan tukang bertingkah seperti ya itulah. Nanti saya ceritakan gimana ya. Coba, tadi kan ada hadis bilang begitu. Menurut Anda, betul nggak sosok Muhammad sedemikian rupa yang digambarkan itu? Kurang tahu saya. Nah, makanya saya bilang, kalau Anda membaca, sungguh-sungguh membacanya, pasti besok Anda telepon tukang loak. Tolong tukang loak, angkut ini buku-buku hadis ini dari rumahnya. Jangan sampai nanti dibaca anak saya. Loh, ungkapan saya tidak berlebihan kalau begitu sebenarnya. Ketika ada hadis-hadis yang membuat anak-anak Anda berangkat ngebom kantor polisi, ketika ada hadis-hadis yang membuat anak Anda berangkat ke gereja untuk mencelakai orang, bukankah buku-buku itu berbahaya untuk ditaruh di rumah? Bukankah seharusnya Anda menelepon tukang loak supaya buku-buku itu diangkut dari rumah Anda dan dipakai untuk membungkus lontong? Ungkapan saya tidak berlebihan, Bang. Coba, berapa banyak korban adik-adik anak-anak kita yang mereka berangkat ke gereja, bawa pisau ke gereja, bawa bom ke gereja. Nah, kamu dia kan?
Saya rasa ungkapan saya itu punya dasar, tidak saya ada-adakan atau tidak saya buat sama sekali gitu loh. Ada setidak-tidaknya kebenaran di situ, gimana? Dan sebenarnya Arab Saudi itu sudah banyak melakukan itu. Saya dengar-dengar dari berita, silakan Anda konfirmasi. Mereka sudah menghapus banyak hadis dari dalam situ. Tinggal bangsa kita ini loh. Ya, saya sudah ada video saya itu, saya buat video saya itu. BNPT, pihak terkait ke BNPT, pihak yang khusus menanggulangi orang-orang kayak begitu tuh, teror-teror itu. Saya bilang, Pak, bapak-bapak, petinggi-petinggi BNPT, jangan kamu tangkepin daun-daunnya, akarnya kamu biarin. Gimana BNPT juga serba salah. Kemarin BNPT ada satu berita nih, saya putarkan ya. Ini langkah atau tindakan BNPT yang maju menurut saya, tapi seperti biasa, selalu aja ada pihak yang ingin membantah kenyataan. Nih teman-teman ya, saya kasih contoh. Bagaimana langkah BNPT ini? Saya putarkan ya videonya ini. Pada Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengeluarkan pernyataan ada 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan jaringan terorisme. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan polemik. Beberapa pihak menganggap ini bisa menyebabkan masyarakat takut dengan pesantren dan takut dengan Islam, Islamofobia. Dan pihak lain melihat ini sebagai bentuk peringatan bahwa bisa jadi jaringan terorisme mulai mengubah pola mereka. Dan pada Nasional Itu fakta gitu loh. BNPT menemukan bahwa ada banyak pondok pesantren yang ajarannya saya bilang, makanya hadis-hadis yang membuat orang Islam jadi kayak begitu tolong dihapus Pak, hapus. Kalau itu nggak dihapus, dibaca lagi besok sama anak-anak, akhirnya mereka berangkat ke gereja mau mencelakai orang. Ketika saya mengungkapkan begini penistaan, Anda ya, gimana sih otakmu dulu? Ada lagi ungkapan dari BNPT, ini malah lebih anu, perhatikan. Apa ada BNPT? Perhatikan nih. Masih terkait terorisme, Majelis Ulama Indonesia menolak jika menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti dalam kasus terorisme. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, Ihsan Abdullah. Ihsan Abdullah mengungkapkan Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Ya, saya mengimbau agar ditinjau kembali, ya, menyita Al-Quran dan dijadikan barang bukti dalam kasus tindak pidana. Karena di depan Al-Quran itu adalah bukan lintas. Satu-satunya kitab suci yang ditemukan sebagai barang bukti tidak pidana ya cuma kitab suci itu. Coba kamu pikir itu loh, kenapa sih kok bisa begitu gitu loh? Itu yang saya bilang, coba diperiksa. Kalau Saifuddin Ibrahim itu ngomong, dia itu bukan masalah uang. Dia itu bukan asal ngomong gitu loh. Dia itu guru di pondok pesantren, udah dibaca buku itu. Makanya dia minta hapus 300 ayat di dalamnya karena itu bukan sembarangan teman-teman. Kalau yang ngomong itu, kamu bilang tadi yang ngomong itu tukang apa namanya? Tukang jahit baju begitu, ya kan? Baru ada misalnya itu kan. Yang ngomong orang pondok pesantren, guru, bekas guru di Al Zaitun. Aduh. Ya silakan muslim coba yuk. Coba saya pengen ada satu muslim di sini yang berani bersuara yuk. Yuk, ya. Suarakan juga. Anda mau lihat itu yang sudah terjadi. Anda nggak memperhatikan ini masalahnya. Anda perhatikan ngadu ayam itu masalahnya, repot. Ya, Rahman Bejo. Silakan Rahman Bejo. Halo? Udah tidur dia. Rahman Bejo. Ya, Muslimah. Aduh. Nih ya, saya kasih contoh nih. Perhatikan ya. Saya kasih contohnya. Saya kasih contoh korban-korban dari ajaran agama. Perhatikan ya. Saya kasih contoh. Ada seorang wanita, nih saya balikan dulu kamera saya. Ini contoh-contoh teman-teman. Jangan sampai ini menimpa keluarga. Ketika saya bilang begini, kok saya... Ini tahu nggak kalian ini namanya siapa ini? Nih, ini meninggal ini. Ya, turut berduka cita ya. Nih. Ini orang tuanya sedih nggak? Sedih pasti. Tersayat hatinya melihat putrinya berbuat seperti ini. Coba apa yang dibaca dia? Coba. Terungkap sosok wanita yang ditembak mati di Mabes Polri. Karena apa? Karena baca buku yang saya bilang. Tolong itu bilang. Tolong tukang loak, angkut buku ini dari rumah supaya jangan terjadi orang-orang kayak begini. Saya kalau ngomong kalian nggak mau dengar. Nih loh, nih yang kita baca nih. Nih, namanya Zaskia ini. Ya. Apa yang terjadi pada Zaskia ini? Apa yang mereka baca? Inilah kalian ini. Saya kasih tahu yang bagus. Nih, namanya Zaskia ini. Ini pelakunya ini.
Nih, ini orangnya. Nih, Zaskia. Namanya Zaskia. Perempuan Taylor. Nah, apa kata Zaskia ini? Apa yang dia baca? Nih. Identitas ZA terbongkar. Perempuan terduga Taylor serang Mabes Polri. Beredar kartu klub menembak nih. Saya bacakan nih. Nih, apa paham-paham dia nih? Nih ya. Biar ada saya baca surat. Dia punya surat, soalnya suratnya ada suratnya. Sebentar saya ini ya. Dia punya surat wasiat nih. Apa isi surat wasiatnya? Nih ya. Perhatikan, surat wasiat gadis penyerang Mabes Polri sebut riba ini. Perhatikan, apa kita baca ini suratnya? Nih, tim Densus 88 menggeledah rumah ZA. Menggeledah rumah ZA gadis yang menyerang Mabes Polri pada Rabu tanggal 31 2021 ini. Dan kayak gini kejadian terus nih, terus. Ya, di Ciracas, Jakarta Timur, dalam penggeledahan Rabu malam itu, polisi menemukan surat wasiat yang ditulis ZA. Nih, dikutip dari Republika, surat wasiat yang beredar di media sosial berupa tulisan tangan ZA. Dalam suratnya ia meminta maaf kepada orang tuanya dan menyuruh keluarganya meninggalkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Jadi dia sedang menjalankan agama Islam karena menurut dia orang tuanya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Nih, apa isinya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Perhatikan nih. Wahai mamaku, maafin Zakiah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama dan seterusnya. Ini sakit banget loh hati orang tuanya dibaca begini. Mau anakmu kayak begini? Makanya saya bilang, buku-buku yang membuat Anda nanti anak-anak menjadi seperti ini, tolong segera telepon tukang loak. Panggil tukang loak biar buku-bukunya diangkut dari rumahmu. Nanti anakmu bernasib seperti Zakiah ini. Udah disuruh bilang, malah dibilang penistaan. Nih, pesan berikutnya untuk kakak agar di rumah Cibubur jaga dede dan mama, ibadah kepada Allah, dan tinggalkan penghasilan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, serta tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz ulama. Maksudnya mau seperti Zakiah ini. Tuh, dekati ustadz ulama, tonton kajian dakwah, tidak membanggakan takfir Ahok dan memakai hijab. Pak ya, pakai hijab. Ketika saya mengungkapkan kebenaran, dibilang saya fitnah. Anda nggak tahu karena yang Anda tonton ngadu ayam. Kalau yang Anda tonton ngadu ayam, yang Anda tahu. Saya ini menghabiskan waktu 13 tahun. Karena ini semacam fenomena bangsa kita. Terjadi tiap tahun. Ada lagi satu keluarga datang bawa bom ke gereja. Kejadian terus. Apa sih ini? Makanya saya teliti ini apa ini? Makanya buat tesis-tesis kalau mahasiswa itu. Ini biar terpecahkan masalah ini. Kenapa ini terjadi terus menerus di negara kita? Kenapa negara kita ini nggak damai? Ada orang demo lagi, bikin rusuh. Tiap mau lebaran datang, minta THR, merusak toko lagi. Kenapa kayak begitu coba? Kalau puasa katanya setan-setan diikat, dirantai. Di situ setan dirantai, di situ dia mencari warung orang. Di situ setan dirantai, di situ dia minta jatah preman kepada toko-toko. Aduh, kejadian terus. Makanya saya bilang, ada apa ini, ada apa? Coba ada nggak orang Kristen itu? Setiap Paskah mau datang, setiap Natal mau datang. Ada nggak orang Kristen baru pergi berkelompok, bawa pentungan, bawa golok, datang ke toko? Lu, store sama gue. Ada nggak yang begitu? Itu cuma kerjaan siapa? Itu kau sendiri kan? Kalau udah mau datang bulan puasa, oh mereka minta jatah. Kemarin kasus yang itu, ya kan? Apa di mana yang Cikidei? Siapa kemarin itu? Yang itu loh, aduh preman atau siapa itu namanya yang laki-laki. Dan siapa itu penonton? Di mana itu? Cikiwul. Cikiwul. Preman Cikiwul minta jatah preman bulan puasa. Bukan 1-2 orang masalahnya, terus. Oh, ya kan nih. Bentar, saya tunjukkan beritanya. Banyak orang nggak tahu juga, biar untuk ngadu ayam. Nih, lihat ya. Preman Cikiwul. Anda tidak tahu preman Cikiwul yang minta jatah preman bulan puasa. Ini orang ini. Nih preman Cikiwul nih. Saya tunjukin kepada Anda nih. Preman Cikiwul. Nah, ya kan? Dia pala, ini bulan puasa doang, mau lebaran doang, nah. Ya kan? Tahu kan preman Cikiwul?
ngawur nih. Kenapa sih kita kayak gitu? Coba, mau gak negara kita yang maju gitu loh? Hentikan. Begitu loh ya. Sudah saya bilang, kalau ada buku-buku yang berbahaya di rumah Anda, segera telepon tukang loak supaya buku-buku itu diangkat, jangan dibaca anak-anak Anda. Yuk, silakan. Kasih kesempatan, naik dan bantah apa kata saya. Silakan. Ya, Amir. Silakan Amir, nyalakan kamera Anda. Nah, ini dia mantap nih, mantap. Ya, gimana kabarnya Kang? Baik. Gimana nih Kang? Betul tidak Kang yang saya katakan bahwa banyak umat muslim membaca buku-buku yang sangat berbahaya, lalu mereka pergi ke gereja dan melakukan kekerasan di sana? Sebetulnya kan gini ya, memang sih ada jaringan bawah tanah, ya yang seperti itu. Ada. Tapi kan itu kan sebetulnya kalau saya bilang itu, ya pun kalau dibilang KTP-nya muslim, ya mungkin muslim ya. Tapi sebetulnya mereka itu orang-orang yang tidak tahu ajaran yang sebenarnya sebetulnya. Saya tahulah buku-buku seperti itu. Memang ada, tapi ya gimana? Salam sadar, salam waras. Halo sahabat-sahabat terkasih. Itulah tadi video yang telah disampaikan. Semoga dari video tersebut memberikan kita manfaat, menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, terutama atas dukungannya kepada channel ini yang terus membantu perkembangan channel ini dengan cara men-like, men-share, ataupun subscribe. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahpahaman dengan kata-kata atau dari tayangan video. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih, God bless you.